Yang tadinya saya pikir saya tidak akan dapat pelajaran ketika PA, tidak dapat khotbah rutin dari pendeta-pendeta yang hebat, tidak dapat teman-teman sharing yang mungkin pendidikannya banyak dan luas lah kalau misalnya di suatu jemaat yang besar. Tapi dengan adanya di Labuan Bajo ini, saya langsung bisa melihat mujizat Tuhan seperti itu, Kak Dita. Jadi yang saya pelajari langsung itu adalah langsung melihat cara Tuhan bekerja dari orang-orang yang serba terbatas seperti itu. Tidak akan tumbuh kalau saya tidak akan bertemu dengan saudara-saudari seiman. Nah, selama saya 4,5 tahun di Kalimantan, memang saya terus terang, saya tidak pernah sembahyang. Puji Tuhan, saya di Labuan Bajo 6 tahun itu belum pernah ke Pulau Komodo, puji Tuhannya. Waduh, ini perlu sokongan ini. Kasihan Om Revan belum pernah lihat Komodo. Itu gereja setan namanya itu. Masa ibadah di bawah pohon katanya. Melayani 3 kabupaten itu jaraknya ke Labuan Bajo itu 4 jam, ke Manggarai Timur itu 3 jam. Kami harus ke Labuan Bajo dengan tidak tahu jalan. Jadi bayangin kami ke Labuan Bajo itu kan hanya jalan saja, hanya tanya. Dan nggak mungkin pakai GPS, soalnya signal juga lost. Enggak, itu kami belum ada. Signal. Nah, jangankan GPS, HP pun belum mendukung untuk menggunakan GPS. Bayangin. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel The Promise Community bersama dengan Dita. Di sini aku berkumpul dengan teman-teman dari Labuan Bajo, tepatnya GMHK Labuan Bajo. So, aku mau sapa dulu ya. Hai teman-teman semuanya. Halo Kak Dita, hai. Halo Kak Dita, selamat sore semuanya. Selamat sore. Hai Kak Dit. Hai. Nah teman-teman, jadi tahun lalu, lebih tepatnya kalau nggak salah Februari ya. Jadi aku sempat main-main ke Labuan Bajo dan sempat memang berencana untuk traveling selama sebulanan di NTT. Dan aku ingin banget di sana tuh bergereja juga di gereja GMHK ya, gereja Advent. Tetapi ketika aku lihat di Facebook ternyata ada satu nomor telepon yang tercantum di sana dan aku sebenarnya nggak tahu bahwa itu sebenarnya gereja atau cuma sekedar fanpage aja. Nah, tapi sebelumnya mungkin teman-teman penasaran kenapa sih aku ke sana, yaitu cuma refreshing dan aku mau share sedikit foto-fotonya supaya ini tidak terlihat hoax ya. Aku kontak ke nomor yang ada di Facebook itu dan Pak Pendeta Paulus Fobia ya yang sekarang telah menjadi pendeta di Labuan Bajo kontak aku gitu dan disitulah aku sebenarnya surprise ternyata Labuan Bajo itu nggak punya gereja Advent, so it's really beyond to my surprise. Dan makanya di sini aku pengen banget ngobrol dengan teman-teman di sini, bukan hanya soal itu, tetapi ketika aku berkenalan dengan teman-teman di sini, ternyata mereka itu punya cerita-cerita yang sangat inspiring banget buat aku pribadi. So that's why aku ngajak mereka untuk ngobrol di sini supaya kita bisa saling menginspirasi dan mereka juga akan memberikan pengalaman-pengalaman mereka. Gimana sih ibadah di sana dan mungkin ini bisa akan membuka pemikiran kita ya. Bagaimana kita bisa menghargai beribadah di tempat ibadah kita sendiri dan bisa menjadi berkat buat mereka juga. Oke, sekarang aku mau sapa dulu nih. Halo Pak Pendeta Fobia, how are you? Halo Kak Dita, I'm fine. Sehat ya Pendeta ya? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Senang bertemu ya. Senang Praise bertemu God. kembali ya Kak Dita. Iya, sudah setahun ya. Lebih deh. 2 tahunan Lebih, loh. Ya, kayaknya. 2 tahunan. Tidak Iya. terasa setahun itu mah cepat Kak Dita. Benar banget, benar banget. Halo Om Teus, apa kabar? Halo Kak Dit, apa kabar? Baik, baik. Nih, sekarang ada di Pantai Wairena ya?
Ya betul Kak, betul. Ya, buat teman-teman, Pantai Wairena itu adalah tempat pelarian katanya untuk ibadah di sana. Nanti aku akan ada share foto-foto juga ya buat teman-teman. Oke, itu dia. Oke. Hai Om Morris, how are you? Hai, Nah, teman-teman, I'm fine. aku ingat banget ya, di tempatnya Om Morris ini sebenarnya tempat biasa untuk beribadah. Jadi pada waktu aku ada di sana itu, sempat berapa kali ibadah di tempatnya Om Morris. Nanti Om Morris juga bisa cerita lebih dalam ya, mengenai lokasinya. Ini sekarang di mana sih? Rumahnya itu tempat jualan juga ya, Om ya? Iya, ya. Dan ditutup supaya tidak mengganggu juga gitu. Dan nanti deh bisa share lebih dalam lagi. Oke, sekarang Hai Brother Septian, how are you? Hai Kak Dita, puji Tuhan sehat. Wow, puji Tuhan. Nah, ini Bro Septian ini yang paling ganteng di Labuan Bajo. Dia fotografer juga. Jadi kalau misalnya teman-teman datang ke Labuan Bajo nih, ketemu yang paling ganteng ini nih. Bukannya yang lainnya, maksudnya yang paling ganteng ya. Kalau mau pelayanan di Labuan Bajo, dia aja paling ganteng. Hubungin saya, Kak. Oke. Ya, boleh. Nah, sekarang aku mau nanya nih. Kebetulan kan memang sebelumnya aku sempat ngobrol ya sama teman-teman semuanya. Apakah teman-teman semua di sini memang origin tinggal di Labuan Bajo dari dulu atau gimana sih? Boleh diceritain nggak? Siapa duluan nih? Saya dulu mungkin Kak, yang benar-benar orang luar nih. Oke, ya, gimana Bro? Jadi saya datangnya ke Labuan Bajo itu untuk bekerja di 2018. Nah, di waktu itu diterima di satu-satunya perguruan tinggi di sini untuk mengajar. Nah, setelah dengar Labuan Bajo kan memang sudah terkenal dari dulu ya, salah satu destinasi super prioritas. Dan yang pastinya karena saya memang lahir di Advent, ajaran orang tua cukup melekat lah bahwa yang pertama kita cari ketika kita pergi ke suatu tempat adalah gereja. Nah, jadi saya browsing tuh di Google, gereja Advent di Labuan Bajo. Dan anehnya muncul ya, itu muncul gereja di Sumbawa. Oh, Sumbawa. Nah, kemudian ada satu lagi yang di Bajawa. Dan saya lihat itu tidak begitu jauh. Karena antar pulau, jadi dibuat mungkin 2-3 jam. Tidak apa-apalah, weekend saya bisa langsung ke sana, saya pikir kan. Nah, tapi sampai saya di Labuan Bajo, saya baru tahu ternyata Sumbawa dan Pulau Flores itu adalah tempat yang berbeda, membutuhkan waktu menyeberangnya saja itu 8 jam, paling cepat. Dan itu ternyata di Sumbawanya juga ke Sumbawa ke arah Malu. Nah, itu butuh waktu lagi 8 jam lagi. Jadi sangat tidak memungkinkan untuk pergi ke Sumbawa. Kemudian yang di Bajawa juga ternyata itu cukup jauh juga. Butuh waktu 6-8 jam juga naik kendaraan dari Labuan Bajonya. Nah, tapi puji Tuhan, saya bersyukur karena ternyata salah satu teman saya waktu SMA itu ada juga di Labuan Bajo. Dan dia bercerita bahwa ternyata di sini sudah ada perkumpulan gereja Advent. Nah, saya cukup bersemangat waktu itu, dan disitulah baru mulai petualangan di dalam beribadah itu. Petualangan Saya dibawa sama namanya Kak Agustina Siringoringo. Di situ kami bertemu dengan teman-teman yang ada di Labuan Bajo. Waktu itu cukup banyak Kak Dita, karena pas kedatangan saya di 2018 itu ada beberapa jemaat yang sedang bekerja di sini, beberapa orang Advent yang bekerja di sini. Jadi kami ada sekitar lebih dari 10 orang. Rame, orang-orang mudanya juga rame. Orang-orang mudanya ada beberapa, setidaknya ada 4 waktu itu. Ada Kak Tina, kemudian ada saya, kemudian ada yang bekerja itu, kemudian ada Nasution. Jadi saya masih cukup bersemangat, masih merasa terhibur itu. Walaupun ternyata hanya di kosan, tapi banyak orang-orang muda, berarti kita bisa saling menguatkan. Nah, tapi kemudian itu beberapa dari mereka akhirnya selesai bekerja, tinggallah beberapa dari kami. Dan Pak Paulus yang menjadi pendeta kami yang sekarang ini luar biasa sekali, Kak Dita. Ya. Beliau ini menjadi gembala di 3 kabupaten. Bayangkan kalau
3 kabupaten. Aku pernah ikut Manggarai sekali ke Iya. Ruteng, Ruteng sama Jadi, satu lagi yang nggak ya, lama. Ruteng. Jadi Jauh. ada Manggarai Barat, Manggarai dan Manggarai Timur. Nah, jadi benar-benar, aduh, jauh sekali sehingga beliau ini datangnya bertemu dengan kami itu paling dalam sebulan itu ya 1 kali seperti itu. 1 kali, jadi beliau akan 1 minggu di sini, kemudian nanti akan pelayanan 1 minggu di tempat lain, 1 minggu di tempat lain seperti itu. Nah, jadi ketika misalnya ada di tempat ini, itu kita cukup bersemangat, kita akan sangat-sangat dikuatkan. Tapi ketika beliau pergi nih, barulah mulai di situ goncangannya. Karena ya jujur, saya juga di awal-awal dulu bukan seseorang yang benar-benar bisa melayani lah. Nah, tapi saya dituntut jadi pelayan di sini. Saya dituntut jadi pelayan. Ada momen di mana saya yang akan jadi ketua sekolah sahabat, kemudian saya juga nanti yang akan jadi pembawa firman. Kemudian makanya, aduh, ini seperti apa nih? Saya berhari Sabat itu saya pengen mendapatkan firman Tuhan gitu, bukan saya firman Tuhan. Jadi, aduh, sempat jadi pergumulan. Ini saya resign aja di Labuan Bajo deh. Soalnya ya mungkin dari pekerjaan menyenangkan, tapi saya butuh tempat yang ini. Karena sebelumnya saya juga gereja seperti Kak Dita pernah mention itu dari kota gitu. Di kota sudah sering di Jakarta, bergereja di Jakarta yang notabene jemaatnya banyak, teman-teman banyak, orang-orang muda banyak dan asik gitu lah. Nyampe di sini itu saya kehilangan itu semuanya, kehilangan. Jadi tidak ada teman-teman yang bertemunya justru sama teman-teman yang ada di sana yang gimana ya dibilang ya, yang masih banyak bertanya lah. Makanya kadang-kadang saya juga di awal-awal itu, masa sih masih nanya-nanya yang seperti itu? Saya jadi sering meledek-ledek, tapi sambil kita belajar gitu. Nah, setelah itu di 2018 akhir kita kedatangan jemaat. Nah, ada jemaat baru yang Katina mungkin masih bertemu dengan Pace Ronald itu. Nah, saya agak bersemangat tuh. Bersemangatnya adalah karena Pace Ronald ini ternyata dia pelayanannya aktif. Nah, jadi bisa sering burden-nya sedikit lah. Jadi kalau tidak ada, jadi ada 3 nih. Ada Pak Pendeta, ada saya, ada keluarganya Pace. Jadi, makin ya setidaknya ada hiburan sedikit lah. Ada penghiburan dari Tuhan saya pikir. Baru setelah itu, ternyata beliau ini juga pergi pindah kerja karena ya katanya ada pekerjaan yang lebih lebih proper lah karena dia memang membawa keluarga yang banyak. Nah, jadinya pulang lagi ke Labuan. Saya sedih juga di situ. Tapi puji Tuhannya di situ Pak Pendeta sekarang setelah Pace pergi beberapa bulan kemudian ditetapkan untuk menjadi gembala jemaat di tempat di Labuan Bajo. Itu aman lagi deh. Pendeta nggak pergi-pergi lagi ya, nggak pergi-pergi lagi kan. Benar. Saya sering kepikiran begini kan. Rencana Tuhan itu agak unik untuk saya. Saya dipakai untuk jemaat yang kecil. Ya. Kemudian karena saya merasa tidak kuat, saya datang bantuan misalnya yang Pace tadi. Ketika Pace pergi, mungkin Tuhan tahu kali ya kalau saya sendiri aja di sini nanti saya malah dibawa kemana nih jemaat. Tapi kan ada Om Morris. Om Morris kan Labuan Bajo juga sama Om Teus. Ya, Om Teus belum bergabung waktu itu. Oh, oke. Bergabung. Om Teus itu bergabung sudah agak di pertengahan di 2019. Jadinya Pak Pendeta sudah stay di sini. Itu kami makin enak nih. Plus lagi sudah menetap lagi. Om Teus juga sudah dibaptis di 2019. Nah, sudah makin banyaklah jemaat-jemaat kami. Terus lagi ada Om Revan, kemudian ada keluarga Mas Abdiel, dan penatua kami yang dari awal memang sudah di sini, Om Morris Lewin. Kita juga terbantu sama 1000 misionaris sih, Kak. Karena itu sekarang ada di sini atau sebelumnya maksudnya? Saat ini kami yang terakhir ini tidak dapat, tapi mereka di Manggarai Timur. Di Manggarai Timur, tapi sebelumnya kita bertemu ada sudah sampai 3 batch yang ada di Labuan Bajo, dan itu aduh puji Tuhan banget itu, mereka melayani kita memang waktu itu. Nah, ini balik lagi nih tentang beribadahnya nih kan. Ini saya kan orang muda tuh.
terus sudah tidak ada orang-orang muda nih. Tidak ada orang-orang muda. Saya sering juga jadi tidak bersemangat ke gerejanya nih. Aku bisa bayangin sih, soalnya itu pasti nggak nyambung soalnya. Nggak nyambung. Tapi lama-kelamaan saya menjadi sama seperti mereka nih. Jadi orang tua sekarang saya jadi persiapan menjadi orang tua nih. Tertular dia maksudnya. Makanya saya dituntut untuk segera menjadi orang tua sama mereka, Kak Dita. Selalu itu. Doa orang tua itu cepat terkabul loh kalau banyak yang doain. Nah, itu dia. Amin. Amin. Apalagi ada pendeta Paulus. Iya. Nah, amin. Nah, setelah itu Kak Dita, tapi itu tadi saya merasa dari segala yang tadi saya bergumul itu, aduh tidak ada orang tua, tidak bersemangat. Tapi ternyata justru menariknya seperti ini, Kak Dita. Jemaat Labuan Bajo itu yang sangat kecil itu, justru menurut saya, saya mendapat penempaan rohani, pelajaran rohani yang sangat-sangat berharga, yang membuat iman saya malah semakin teguh gitu kan. Yang tadinya saya pikir saya tidak akan dapat pelajaran ketika PA, tidak dapat khotbah rutin dari pendeta-pendeta yang hebat, tidak dapat teman-teman sharing yang mungkin pendidikannya banyak dan luas lah kalau misalnya di suatu jemaat yang besar. Tapi dengan adanya di Labuan Bajo ini, saya langsung bisa melihat mujizat Tuhan seperti itu, Kak Dita. Jadi yang saya pelajari langsung itu adalah langsung melihat cara Tuhan bekerja dari orang-orang yang serba terbatas seperti itu. Bagaimana Om Revan misalnya, dia selalu bercerita setiap Sabat, nanti di sekolah Sabat bercerita bagaimana dia menginjil sambil dia jualan air, bagaimana Om Morris juga sambil ngojek, bagaimana Om Teus berhadapan dengan keluarga-keluarganya yang masih non-Advent, bagaimana Pak Pendeta membawa cerita dari jemaat-jemaat di ujung yang katanya, bayangkan Kak Dita, Pak Pendeta misalnya bercerita, ada orang yang menjadi Advent tanpa pernah ada penginjil yang ke dia. Dia pelajarin sendiri itu firman Tuhan, kemudian dia pelajarin sendiri itu Sabat, kemudian datang ke Pak Pendeta, oh itu ternyata namanya Advent, disuruh dia minta dibaptis. Makanya itu, wah memang benar ya, sebenarnya tidak dibutuhkan manusia kalau memang Tuhan ingin. Apapun yang kehendak Tuhan itu bisa tercapai, batu pun bisa berbicara seperti itu. Nah itu saya mengalami kesaksian-kesaksian itu di sini dan mengalami dan melihat langsung seperti itu, Kak Dita. Sehingga saya merasa, wah ini luar biasa sekali. Dan ini lagi, Kak Dita, tadi kami di gereja juga, saya juga bilang ke mereka, semakin saya tersudut ke Labuan Bajo ini, justru saya bertemu dengan orang-orang hebat yang tidak mungkin saya bertemu juga. Misalnya, saya bertemu dengan pendeta KR Sagala. Kemudian saya pendeta Hutapea, dan mereka ternyata kenal dengan bapak saya dulu ketika mereka masih SMA. Nah, itu harusnya saya tidak bertemu itu kalau saya mungkin di jemaat-jemaat yang lain, tapi ketua-ketua daerah juga beberapa kali bermain ke sini, itu saya lihat, dan mereka ternyata kenal dengan keluarga saya. Semakin saya ke ujung, yang tadinya saya pikir terpencil, terisolir, saya akan kehilangan akses dengan orang-orang yang luar biasa itu tadi, justru saya didatangin sama mereka. Kami didatangin di Labuan Bajo. Termasuk mungkin Kak Dita. Kak Dita bisa langsung datang ke Labuan Bajo, kemudian dapat banyak dari teman-teman yang channelnya Kak Tina yang day share yang sekarang itu kayak, wah iya ya, ini luar biasa sekali Tuhan ya. Cara bekerjanya itu unik. Dan sampai sekarang mungkin nanti Pak Pendeta bisa bercerita tentang dari yang tadi yang kos-kosan itu sampai kami sekarang sudah beli tanah, kemudian sudah mulai membangun gereja, gerejanya juga sudah mau selesai walaupun masih banyak pergumulan yang harus dijalani dengan itu tadi Kak Dita. Ini mungkin teman-teman juga akan tertawa dengan struktur organisasi ya namanya. Dengan panitia-panitia yang namanya nanti pendeta seksi ini pendeta Paulus, seksi ini pendeta Paulus, kemudian Septian, Morris, Dorotheus. Jadi selalu itu. Namanya akan itu kami buat banyak. Orangnya itu aja soalnya. Itu aja dalam setiap kegiatan. Orangnya akan itu saja. Tapi puji Tuhan berjalan dengan baik. Berjalan dengan luar biasa. Kita sudah bisa merasakan. Kita bahkan dengan PD sudah bisa bilang bahwa jemaat
Labuan Bajo itu sudah berdiri dengan sebuah gereja sekarang di Labuan Bajo. Praise Mungkin God. itu dulu Kak Dita kalau dari saya. Ya. Saya suka ngomong soalnya saya mengajar. Ya, aku memang bisa bayangin ya. Soalnya kalau teman-teman tahu kalau di Jakarta aja gereja itu segitu banyaknya, bahkan bisa dibilang gereja GKJ, gereja keliling Jakarta. Karena kita bisa pilih gitu. Makanya ketika saya ke sana terus ketemu dengan teman-teman, apalagi misalnya di rumahnya Kak Moris ya, Om Moris ya, di rumahnya gitu. Loh, ini kan tempat dia mencari nafkah di sini gitu kan. Terus kita di situ makan, di situ kita ibadah, dan saya benar-benar terharu sebenarnya dengan kegigihan dari jemaat Labuan Bajo gitu. Dan bisa bayangin sih, Septian ini kan masih muda, ya kan? Biasanya kalau anak-anak muda itu senang banget dengan adventure, ya kan? Suka melancong kemana-mana, tetapi it's beyond your expectation. Di saat kamu pengen dilayani, tetapi justru ini menjadi ladang kamu melayani. Itu dahsyat banget sih, keren. Sama satu lagi Kak Dita. Ya. Saya orang muda dan waktu ke sini itu saya masih single kan. Saya belum ini saya mau nyari di mana ini. Itu satu kekhawatiran juga ketika saya ke Labuan Bajo. Bener. Ini menjadi kekhawatiran. Yang saya lihat setiap hari itu Pak Paulus dan Om Lu ini. Om Morris. Terus dibully mulu lagi single. Ini saya dapat pasangannya nanti dari mana Tuhan? Tapi puji Tuhan itu tadi saya bilang. Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Ya, dapat pasangan juga. Dan ya didoakanlah untuk tahun ini saya bisa menikah malah. Puji Tuhan. Luar biasa. Jadi intinya itu jangan terbatas dengan kota. Jangan batasi Tuhan kan. Kalau memang Tuhan mau kirim, ya kirim aja. Terlepas di gereja itu ada cewek-cewek di hunting apa enggak. Ya kan. Tuhan sendiri akan kirim. Don't worry. Ya single guys. Kalau mau melayani aja. Tuhan pasti kirim kebutuhan kita. Oke, thank you ya, brother. Nah, coba aku mau nanya sebelum ke Pak Pendeta ya. Soalnya Pak Pendeta pasti bakal lebih inspiring lagi cerita perjalanan nih pelayanannya. Kak Moris gimana Kak Moris? Soalnya ini base camp-nya gereja soalnya awal-awalnya ya. Tunggu. Kak Moris boleh di unmute dulu. Di unmute dulu Kak Moris. Yes. Gimana Om? Awal mula saya ke Labuan Bajo. Sebenarnya saya tidak ada rencana ke Labuan Bajo, tapi karena dari istri saya karena kalau saya pribadi, saya lebih bagus kerja di Kalimantan karena gaji enak, semua ditanggung. Tapi yang buat saya tidak tenang yaitu saya tidak pernah ibadah. Dan memang saya sudah tahu kebenaran. Saya kenal Advent kan di Malaysia. Dan saya dibaptis di Malaysia. Dan iman saya tidak akan tumbuh kalau saya tidak akan bertemu dengan saudara-saudari seiman. Nah, selama saya 4,5 tahun di Kalimantan, memang saya terus terang, saya tidak pernah sembahyang. Kami sembahyang di rumah, tapi kan yang melayani kami kan bukan orang pendeta Advent. Jadi pas awal 2016 istri saya mulai mengajak. Nah, dia mengajak saya terus, tapi saya bilang tunggu. Nah, sampai pertengahan 2016 bulan Juni tanggal 22 saya pertama kali injak Labuan Bajo. Dan anak saya tidak mau tinggal di Labuan Bajo karena panas. Iya. Dan itu masalahnya satu. Yang kedua, kita juga nggak ada gereja. Saya datang pertama itu saya cari itu gereja di Labuan Bajo. Karena saya sudah ambil keputusan saya akan pindah, saya harus ibadah. Ternyata di Labuan Bajo tidak ada gereja. Jadi saya sama istri saya berkomitmen harus ada yang layani kita di Labuan Bajo. Dan saya ingat pendeta kami yang melayani kami di Blitar, pendeta Uliga, orang Sabu. Kami hubungi, kami katakan, Pak Pendeta tolong carikan kami misionaris supaya kami dilayani. Karena kami membutuhkan misionaris. Kalau bisa, kami minta yang perempuan.
Dan puji Tuhan, saya minta pertengahan bulan Juni tanggal 25 kalau saya tidak salah, kami telepon bulan 9 akhir tahun 2016 misionaris pertama datang, yaitu Kak Envie sama Kak Selfrida. Nah, kami selama mereka datang, kami keluarga satu-satunya yang setiap sahabat ibadah. Dan itu berlangsung selama 1 tahun lebih di Labuan Bajo. Karena saya sudah berkomitmen, suatu saat harus ada gereja Advent di Labuan Bajo. Dan puji Tuhan, 2017 kita mulai kedatangan ini, Ibu Evi, pekerja dari Jakarta. Mereka kan ada proyek di Labuan Bajo. Jadi mulai kami ada penambahan jiwa, tapi mereka cuma sementara saja. Tidak lama Abang Septian datang. Tidak lama Pak Ronald datang. Tapi Pak Ronald juga ini tidak lama karena ini. Terus tidak lama pendeta pertama yang melayani kami itu Pendeta Richard. Yang Pendeta Richard. Yang pertama itu pendeta Nestano. Oh, Pendeta Nestano. Nah, Ya, dia tahun layani 2017 kami. pendeta Nestano. Dia banyak ini Kadita, dia mulai dari Bajawana. Jadi kita kadang 3 bulan baru dia datang ke Labuan Bajo melayani kami. Wow, 1 kali. 3 bulan. Iya, jadi tapi kami tetap semangat karena saya yakin daerah Labuan Bajo kan daerah destinasi pariwisata. Yes. Jadi saya tetap semangat. Saya bilang kita tetap, walaupun kita hanya satu keluarga, kita tetap bertahan. Pertahankan iman kita. Banyak gereja yang ini. Tapi puji Tuhan. Sehingga Pak Pendeta Paulus Fobia datang. Jadi semakin kami kuat. Ipar-ipar saya bergabung dengan saya setelah melihat ada kemajuan. Om Revan sama adik ini Yanti sama suaminya. Jadi puji Tuhan, kami sekarang 5 kakak di Labuan Bajo. Dan saya yakin, Kadita, kalau gereja sudah jadi, pasti ada penambahan jiwa. Puji Tuhan. Karena amin. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Dan dengan adanya gereja, walaupun kami sedikit, tapi pekerjaan Tuhan di Labuan Bajo luar biasa. Ya, jangan lihat ini banyaknya, lihat sedikitnya itu. Pekerjaan Tuhan luar biasa. Karena gini Kadita, orang-orang yang berkunjung ke Labuan Bajo, orang-orang yang besar, orang-orang yang selama ini kita mustahil ketemu dengan mereka, tapi mereka datang bertemu dengan kita. Itulah pekerjaan Tuhan. Jadi kami walaupun masih dalam pembangunan, tapi kami yakin dalam akhir tahun ini pasti gereja akan selesai dibangun. Amin. Dan ya, nanti suatu saat kalau Kadita ke sini kembali ke Labuan Bajo, pasti sudah bisa kita beribadah di gereja. Amin. Karena pekerjaan Tuhan itu sangat luar biasa, Kadita. Mungkin itu dari saya. Ya. Terima kasih. Oke, luar biasa ya. Berarti satu keluarga, terus Tuhan kirimkan keluarga-keluarga yang lain untuk mensupport dan bahkan menjadi solid banget kan sekarang ini. Dan menurut saya itu nggak mudah banget sih, di mana baru merantau ya dari Kalimantan, terus mengharapkannya itu sesuatu yang lebih, sama kayak Bro Septian ya, sebagai anak muda ingin ini, ingin itu, dan pasti ada kebutuhan secara spiritual pengen bertumbuh dong. But tidak sesuai dengan kenyataan apa, hanya aku sendiri dan keluarga gitu kan. Well, itu salut banget sih, Kak Morris. Memang kuasa Tuhan bekerja di dalam hati Om Morris dan juga istri dan juga anak-anak ya untuk tetap solid. Bahkan tadi sebenarnya udah nggak suka kan di Labuan Bajo, panasnya tuh luar biasa. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bahkan menjadi orang yang paling kuat malah untuk mendukung teman-teman yang lain. Penyemangat yang luar biasa Om Morris ini loh teman-teman semuanya. Nah sekarang,
kita ke pendeta ya, Pendeta Paulus Fobia. Saya juga waktu ada di sana sangat luar biasa ramahnya, sambutannya. Saya percaya pasti seperti kata Om Morris gitu ya, setelah gereja settle dengan teman-teman yang welcoming banget, itu pasti membuat orang-orang juga merasa nyaman ada di Labuan Bajo. Nah, Pak Pendeta, apakah Pak Pendeta memang udah secara khusus ada mission di sini atau gimana ceritanya kok bisa nyampe di Labuan Bajo? Oke, jadi Kedita, sebenarnya kami itu keluarga Pendeta Fobia ini sama seperti Abraham. Jadi Abraham diutus ke satu negeri yang belum pernah dia tahu. Suruh pergi. Jadi itulah kami. Luar biasa. Jadi saudara bisa bayangkan, kami melayani 5 tahun di kampung halaman. Lalu diutus pergi dari kampung halaman itu harus ke Labuan Bajo yang belum pernah ada gereja, belum pernah ada istilahnya, walaupun ada pendeta tetapi jarang dikunjungi, dan sedangkan tempat itu menjadi satu destinasi yang luar biasa. Nah, sama seperti Kanaan sebenarnya. Ini Kanaan itu diidamkan banyak orang. Nah, kita mau pergi tapi kita nggak tahu itu. Nah, itulah kami waktu itu. Jadi waktu diutus dari daerah, mereka banyak teman-teman bilang gini, waduh, ke sana itu jalannya ngeri-ngeri loh katanya. Yeah. Jalannya terjal, gunung ngeri-ngeri. Aduh, kami ya mau gimana, SK sudah diterima, uang jalan sudah dikasih, dan belum pernah kami naik kapal feri dengan jangka waktu 18 jam, dan kami belum tahu jalannya itu bagaimana, kami hanya jalan dengan iman waktu itu. Bayangin Kadita, kami dari sana, nggak ada anggota satupun yang kami kasih tahu bahwa kami akan datang ke Ruteng. Walaupun mereka sudah tahu bahwa akan ada pendeta, tapi untuk hari kedatangannya itu kami tidak kasih tahu kapan kami datang. Jadi singkat cerita, kami datang tiba di Ruteng itu hari Jumat. Hari Jumat pagi jam 12 siang, lalu cari rumah anggota, hanya dikasih gambaran saja. Oh, nanti sampai di Ruteng, cari swalayan Nirwana, di depan swalayan itu ada gang, masuk ke dalam, tanya aja opa ini. Nah, kami ketemu ke sana. Sampai sana malah ditanya sama opa, loh, kenapa datang nggak kasih tahu? Pendeta ini bagaimana? Aduh, gitu juga kayak jadi bersalah. Tapi puji Tuhannya, saya telepon Pak, kebetulan anggota kita, Dr. Victor Papahan. Saya telepon, saya bilang, Pak Dokter, kita sudah di Ruteng, tapi nggak ada tempat untuk nginap malam ini. Jadi kedatangan kami hari itu, hari pertama itu nggak ada tempat untuk tidur. Wow. Itu sangat luar biasa. Karena di rumah opa itu banyak orang penuh karena di kos-kosin, jadi kami nggak bisa nginap di situ. Dan hari itu kami kelabakan, aduh kita mau nginap di mana? Sedangkan ke rumah Dr. Victor ini jaraknya jauh. Sudah kami terpaksa cari rumah hari itu juga. Dan puji Tuhan dapat rumah. Walaupun rumahnya itu setengah tembok, untuk sementara bisalah kita nginap di situ. Tembok tuh maksudnya gimana ya, Pak Pendeta? Rumah sederhana. Jadi rumah tua, dia setengah tembok, dinding papan beralaskan dalamnya triplex. Oh. Dan rumah itu sudah ditempati sudah puluhan tahun dan belum pernah dibongkar juga. Aduh, luar biasa, saudara. Jadi itulah pertama kali kami datang. Lalu melayanilah di 3 kabupaten dengan SK ditempatkan di Ruteng. Melayani 3 kabupaten itu jaraknya ke Labuan Bajo itu 4 jam, ke Manggarai Timur itu 3 jam. Wow. Dengan jarak tempuh kurang lebih itu 100 kilo datang ke Labuan Bajo. Sedangkan ke Manggarai Timur itu ya kurang lebih 50. Bayangin, kami status pendeta muda loh, bukan pendeta senior. Pendeta muda kami ini. Kalau saudara tahu lah, kalau sudah masih pendeta muda ya dengan iman. Tapi itulah cara Tuhan, saudara. Kami merasa negeri yang tadinya kami tidak pikirkan untuk bisa datang. Inilah orang bilang Kanaan yang Tuhan janjikan ya. Kami juga akhirnya berangkatlah datang ke Ruteng dengan status
dengan jadwal setiap minggu kami harus di satu tempat setiap minggu satu. Ya. Sama seperti tadi Saudara Septian sudah katakan, bayangkan kami datang setelah satu sahabat di Ruteng, kami harus ke Labuan Bajo dengan tidak tahu jalan. Jadi bayangkan kami ke Labuan Bajo itu pun hanya jalan saja, hanya tanya. Dan nggak mungkin pakai GPS, soalnya signal juga lost. Enggak, itu kami belum ada. Signal. Nah, jangankan GPS, HP pun belum mendukung untuk menggunakan GPS. Bayangin itu. Dengan modal banget ya berarti. Iya doh, survive banget. Sampai luar biasa. Sampai di Labuan Bajo, saya pegang nomor Pak Morris, saya telepon. Dia pun nggak jemput di mana-mana, dia jemput di rumah saja. Dia bilang, Pak Pendeta, tanya aja, patung caci. Jadi kami, patung caci ya, ada tanya. Sampai patung caci, lurus saja Pak Pendeta ya, lurus. Udah sampai pasar, udah di pasar ini, lurus saja, saya di depan rumah ya, kita ketemu. Bayangin itu, saudara. Semua itu kami jalani dengan negeri, tempat yang belum kami tahu. Dan itu kami sekeluarga jalan, mau kemana berjalan bersama keluarga jalan. Nah, singkat cerita, saudara, kami kembali ke Ruteng, lalu melayani lah jemaat di Ruteng. Pada satu kali, kebetulan anggota kita yang orang asli Manggarai, dia mendengar bahwa ada satu keluarga yang sudah memelihara hari Sabat. Dan dia baca Alkitab tidak menemukan hari Minggu. Dan keluarga ini, dia sendiri berhenti hari Sabat. Bayangkan saudara. Lalu datanglah suara itu ke telinga kami. Pak Pendeta, ada satu keluarga yang bergereja hari Sabtu. Tapi di mana keluarganya? Itu 3 jam perjalanan. Perjalanannya sangat mengerikan. Itu saya katakan mengerikan. Oleh karena jalannya itu, aduh luar biasa. Jalannya sangat luar biasa. Nah, jalan pada waktu itu belum di aspal, tapi istilahnya aspal butas kasar yang sudah pecah. Dan hutan-hutan. Jadi setiap kali kita bertemu mobil, kita harus berhenti dulu. Cari tempat untuk bisa parkir, baru kita bisa lewat. Bayangin. Kami ketemu dengan keluarga itu bulan Oktober dengan Dr. Victor Papan. Dan hujan-hujan setelah kami pulang gereja, kami pergi satu jemaat. Berangkat ke sana. Bayangin waktu kami datang, tiba di rumah itu, hujan, angin kencang. Sudah hujan, angin sangat kencang. Jadi air itu masuk ke dalam rumah. Jadi seolah-olah kami disuruh untuk duduk rapat. Dan kedatangan kami itu disambut tangisan oleh mama ini. Oma ini. Jadi mama ini dia katakan, aduh anakku pendeta. Saya pikir saya sendiri adalah pemelihara hari Sabtu. Menangis dia. Jadi menangis berpelukan seolah-olah sudah lama bertemu gitu loh, kayak so akrab gitu. Wow. Jadi dia ketika bertemu dengan kami dia merasa sudah akrab banget gitu. Dia peluk saya nangis, Pak Dr. Victor nangis, aduh pendeta saya pikir saya sendiri yang pelihara hari Sabtu. Wow. Ternyata ada umat Tuhan yang pelihara hari Sabtu Pak Pendeta. Saya ini rindu. Aduh, ya sudah. Pertemuan berlangsung. Sahabat kita ke sana, kita beribadah bersama. Lalu dia bilang anak saya akan datang, anak saya perempuan. Dia juga pemelihara hari Sabat. Wah, yang benar. Iya, datang dari Singapura. Nanti Pak Pendeta akan ketemu. Tak suruh dia ketemu sama pendeta. Ini ternyata ada umat Tuhan yang pemelihara hari Sabat. Senang saya katanya di hati saya. Aduh, luar biasa. Udah, singkat cerita. Datanglah anaknya. Bertemulah kami bulan Oktober, pertengahan. Jadi waktu sudah bertemu, anaknya ini bilang, Pak Pendeta inilah hari Sabat yang benar. Dia katakan ke saya, Pak Pendeta ini Sabat yang benar dan saya rindu untuk dibaptis. Lalu ternyata dia juga sudah broken home, sudah pisah dengan suaminya. Kebetulan anak perempuannya ini anaknya Tia. Waktu dia pergi ke Singapura, suaminya sudah menikah lagi. Dan waktu bertemu dengan suaminya, dia bilang silakan kalau mau nikah lagi. Nah kebetulan anggota jemaat kita, istrinya juga sudah meninggal. Nah karena dia sudah meninggal, maka bertemulah dia dengan ini anak dari Ibu ini. Langsung ya secara spontan ya kami jodohin lah saya termasuk Dr. Victor. Gimana kalau kita ini jadikan karena ini umat Tuhan. Langsung pakai istilahnya apa ya? Kami hanya perkenalan hari Sabat itu. Sabat berikut Om Septian kami ke tempat Oma itu. Langsung dipanggil Hani. Waduh, sudah panggil-panggil Hani. Keren banget sih ini pendeta. Langsung ada inisiatif. Iya. Jadi
Pertengahan itu kami ketemu, bayangkan itu hari Sabat terakhir bulan Oktober itu udah dipanggil hamil aja. Wah, udah wah gila ini saya bilang. Oke, bagus. Gua upload deh, gua salut ya. Akhirnya sudah. Karena sudah gitu, akhirnya mereka minta untuk dibaptis. Jadi saya adakanlah namanya celebration KPA. KPA belajar 3 malam. Kami janjianlah untuk pergi baptisan di Borong. Perjalanannya dari kampung Oma itu menuju ke sana 3 jam juga. Untuk ke pantai. Dan baptisan pertama itu bulan November tanggal 6. Bulan November 2018. Dan itu baptisan pertama. Dan akhirnya bulan Desember saya bersama Dr. Victor menikahkan kedua mempelai. Wow, haleluya. Jadi memang luar biasa. Pernikahan pertama yang terjadi di Manggarai oleh gereja Advent hari ke-7. Dan itu nikah kudus loh, karena saya sudah sempat dia minta surat cerai dan sebagainya, surat keterangan kematian dan sebagainya, jadi nikah kudus. Dan kami adakan di rumah yang ukuran kurang lebih 3 kali 4 meter. Itu dalam rumah opa itu kita adakan upacara pernikahan kudus. Bayangin itu. Itu, aduh itu sangat luar biasa. Itu rumah opa yang waktu ke Ruteng ya, waktu saya ke sana juga kan. Pertama kali kan gereja di Ruteng. Di rumah itu, di ruang tamu itu kita adakan upacara pernikahan kudus. Sekaligus resepsi. Bayangin. Wow. Dengan anggota yang hanya sedikit orang. Tapi kami mampu untuk melakukan itu. Lanjut lagi kita 2018. Waktu pernikahan anak nonanya itu, datang kakak laki-lakinya. Jadi dia ikut. Waktu kedatangannya dia mengalami mujizat di jalan. Jadi sebenarnya hari Sabat itu mau adakan pernikahan. Tapi hari Jumat malam itu dia jamanan tidak ada lagi mobil yang jalan. Tapi tiba-tiba ada satu mobil datang. Mobil TAF. Jadi hardtop TAF datang. Lalu ditanya, Pak mau kemana? Oh saya mau ke Ruteng. Oke mari saya mau ke Ruteng juga. Jadi Pak Vincent ini bersama orang yang bawa dia di atas mobil ini. Anaknya di depan bawa motor. Dia dari belakang naik mobil, tapi tidak saling bertanya mau kemana, dari mana. Jadi mereka diam-diam malah di atas mobil itu sampai ke Ruteng. Oh, wow. Jadi turun di Ruteng, ini om ini pergi, dia juga masuk. Wah, dia masuk baru dia sadar. Aduh, saya nggak nanya tadi mau dengan siapa tadi ya. Lalu dia setelah sampai di Ruteng. Sepanjang itu perjalanan. Iya. Padahal 3 jam perjalanan. Iya, sempat nanya nggak ada. Iya, bilang tidak ada pembicaraan mereka. Bilang waktu naik itu dia juga kayak rasa capek sekali, jadi dia hanya tidur aja. Jadi sudah sampai di Ruteng, dia ceritakan mujizat itu bagi kami. Dia bilang, Pak Pendeta, saya datang ini mujizat Pak Pendeta. Yeah. Dan saya sudah dengar dari adik nonanya dibilang begini, kakak saya itu suka baca Alkitab dan dia mau belajar. Jadi saya bilang sama dia, Tuhan yang mengirim Anda ke sini dan bertemu dengan kami. Jadi sudah, akhirnya 2019 awal kami mulailah bertemu dengan mereka. Mengajar, belajar, melawat ke tempat mereka. Akhirnya saya minta sepasang misionaris ditempatkan di tempat mereka. Di rumah Oma, di Colol. Akhirnya sudah 2018 dilayani sampai bulan Oktober. Oktober 2019, akhirnya saya adakan KKR. KKR itu lalu mereka dibaptis. Kurang lebih ada 6 jiwa. 6 jiwa. 6 jiwa ini ada 2 keluarga. Dia, Om Vincent ini bersama istri dan juga Bapak Thomas bersama istri itu ada 1 keluarga. Sampai keluarga Bapak Thomas itu bilang sama saya, Pak Pendeta, kalau saya tidak dibaptis, saya tidak masuk Advent, saya akan masuk Muslim. Loh, ini ancamannya ke saya malah dia bilang. Pak Pendeta, saya mau masuk Advent dan saya tahu ini benar, saya mau masuk Advent. Kalau tidak, saya masuk Muslim. Aduh gimana ya? Tapi ya itulah rencana Tuhan. Akhirnya saya adakan KKR, mereka dibaptis. Sangat luar biasa, saudara. Perjalanan ke tempat mereka tuh ya cukup menguras tenaga. Yeah. Dengan motor saja, saudara Septian sudah pernah ke sana ya. Nah, dengan berapa motor jam saja, itu dari Labuan Bajo? Kalau ke sana bilang 50 km Kak Dita. Tapi bukan 50 km seperti di Jakarta. 50 km di Jakarta kan ya setengah jam kan paling gitu.
3 jam dan itu aduh sekali aja Perjalanannya mengerikan nih ya. mengerikan. Iya. Jalanan aspal yang sudah tidak ada aspalnya. Dan itu bayangin Kadita, kalau setiap kali kami pergi itu di mobil itu 8 orang dewasa, belum termasuk anak-anak, makanan dan minuman. Dalam mobil Dan Avanza. mobilnya Iya, Xenia padat banget. tahun 2010. Xenia ya. Xenia 2010 yang hanya 1000 cc. Tapi puji Tuhannya mobil itu tidak pernah rusak sampai hari ini. Yang saya ganti itu hanya ganti oli saja. Sepanjang sudah 3 tahun per tanggal 20 kemarin 20 November kami genap 3 tahun di tempat ini belum pernah dia rusak. Baru saya ganti ban. Dia rusak itu pernah 1 kali oleh karena dia punya karet kaki. Itu hampir terlepas. Bayangkan sudah mau terlepas Kadita. Sudah tinggal sedikit terlepas. Sebenarnya kalau dibiarkan terus maka kami celaka dan meninggal semua. Tapi Tuhan masih izinkan kami pakai itu mobil sampai sudah di Labuan Bajo. Kami ke bengkel, baru bengkel bilang sama saya, pendeta ini kenapa mobil sudah begini, sudah mau hancur baru dibawa ke sini. Amazing. Tuhan itu buat wah luar biasa. Ya, bahkan mau ganti alat aja nggak ada duit, sampai anggota jemaat yang bantu lah, saya pikir gitu ya kan. Ini akhirnya saya rasakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Kami akhirnya bertemu dengan keluarga Pak Morris di tahun 2018 akhir. Datangan kami disambut oleh misionaris. Kami tinggal 1 kamar. Jadi setiap kedatangan kami 1 minggu sampai 2 minggu di Labuan Bajo, kami tinggal 1 kamar dengan misionaris. Kamar kami itu ya seperti mungkin tadi itu sudah pernah lihat ya. Itulah kamar kami dengan 1 keluarga, kami 4 orang dengan misionaris cewek-cewek yang Betapa memang penuhnya sudah kamar dewasa itu. dan itu saya anggap iya. Dan bayangkan kalau sudah panas Kadita, saya itu malam tidur tidak bisa tutup pintu, saya tidur di emper. Memang panas banget di sana. Benar. Panas banget. Dan itu ada misionaris yang pernah di sini ya, ini Christine Toga Torop, sampai dia bilang ini, Pak Pendeta, waduh saya buka baju malam-malam kok tidur, terlalu panas. Nah, tapi ya kami nikmati Tuhan, terima kasih karena bertemu. Akhirnya bertemulah kami dengan Pak Morris. Singkat cerita 2018 akhirnya lah kami bertemu juga. Pada waktu itu diperkenalkanlah tahun 2019 ada sepasang misionaris datang ke Labuan Bajo dari One Thousand Missionaries Movement Manado ke Labuan Bajo menggantikan yang dari Manado, dari Medan. Bertemulah dengan Om Teus. Dan Om Teus itu sudah dikasih tahu sama mereka, bilang, Pak Pendeta ada 1 anggota, dia sudah pernah dibaptis tapi aduh tidak pernah gereja, jadi dia sekarang pun nggak gereja. Tapi orang ini terus kita doakan. Satu kali kita ketemu begini, saya pada datang dari Ruteng. Begitu saya datang dari Ruteng, kebetulan ada anak lawatan anak-anak ini ada di tempat mereka, jadi lagi belajar gitu, lagi les bahasa Inggris. Jadi mau dijemput sama Om Teus. Begitu saya tiba langsung disamparin, Pak Pendeta itu Om Teus di luar itu. Langsung saya samparin, halo, selamat cawan saudara. Dia bilang, iya selamat cawan Pak. Selamat sore Pak. Oh iya, ini Om Teus kan? Iya. Oh iya, besok hari Sabat datang ya gereja ya. Dan ternyata Sabat berikut itu rencana ketua daerah akan datang ke Labuan Bajo. Jadi ketua Pendeta Tulis akan datang ke Labuan Bajo. Jadi dan kami sudah mengadakan untuk perjamuan kudus. Bayangkan Om Teus begitu masuk, kita perjamuan kudus waktu itu di rumah Pak Ronald. Nah, kami bertemu di tahun 2018 dengan Om Ronald, Om Morris, dan juga Om Saudara Septian. Dan akhirnya bayangin perjalanan yang sangat luar biasa, kami bersahabat itu di alam. Pertama kali saya ketemu Saudara Septian itu kita bersahabat di Pantai Pede dengan panas sekali. Dan itu kami foto bersama. Pernah kita adakan gabungan Ruteng Labuan Bajo di Pantai Pede. Pernah kami ibadah di Pantai Pede, tiba-tiba bule keluar datang. Ada bule beberapa orang hanya pakai celana pendek kolor ikut sama-sama dengan kita. Dia ikut sama dengan kita
sambil dengar saya mengajar bahasa Inggris, Kadit tahu bahasa Inggris saya kan. Aduh, itu sampai bulannya juga bingung. Apa ini? Tapi saya taruh dia, terus saya hantam bahasa Inggris yang tidak jelas sampai itu Kak Sinta. Kak Sinta itu sampai bingung. Bayangin Kak Sinta itu yang pintar bahasa Inggris pun bingung dengan bahasa Inggris saya. Tapi bule itu yes, dia yes terus. Roh Kudus saja menyempurnakan. Itu luar biasa Kak Dita. Akhirnya kami memiliki pergumulan berat pada waktu itu. Aduh Tuhan, sampai kapan kita begini? Ya sudahlah, di tahun 2019 keluarga Om Teos menerima kebenaran ini dan kami merasa kehadiran Pak Ceronal, kehadiran Om Teos ini adalah satu peluang bagi kita untuk membangun Labuan Bajo. Ya puji Tuhannya, sekalipun sebulan 1 minggu saja saya di Labuan Bajo, 2 minggu saja di Labuan, terus balik ke Ruteng. Tetapi Tuhan tidak tinggalkan kami. Maksudnya ya dengan anggota jemaat yang kami semua ini latar belakang non absen loh, yang bukan absen tulen, mungkin ada sekian yang absen tulen. Semua yang dari luar. Begitu masuk ya mau gimana lagi, saya juga yang tadinya di gereja yang tempat yang banyak umat, tiba-tiba di hanya beberapa keluarga. Tapi it's okay, inilah yang terbaik yang Tuhan bilang. Dan disinilah kita berkembang untuk Tuhan tolong kami. Kami memiliki komitmen untuk sama-sama berdoa, bergumul, untuk bagaimana Tuhan kami semua sampai kapan di sini. Tahun 2019 ada seorang hamba Tuhan datang. Tuhan kirim burung gagak. Bersama kami Bapak Rekson Nainggolan datang kunjungi kami dan kami beribadah di rumah keluarga Pak Moris. Dan rumah ini menjadi rumah berkat bagi banyak orang karena semua orang pasti datang ke rumah itu. Di kios itu kami berdoa, kios itu kami tidur, di kios itu kami makan. Bayangin itu di rumahnya Pak Moris ini. Dan kami beribadah bersama. Setelah hari itu, sahabat selesai, dia katakan pendeta, hari ini pun cari tanah untuk kita beli. Saya bilang, bagaimana kami mau beli? Uang tidak ada. Jumlah kami sedikit. Dia bilang, kalau dia 100 juta, saya 50 juta. 50 jutanya dicari. Tuhan terima kasih. Kami mencari tanah sepanjang hari Sabat itu tidak dapat. Oke, saya kasih tugas ke Pak Moris, saya pulang ke Ruteng, tapi tolong cari tanah. Akhirnya Pak Moris bersama teman-teman yang lain mencari tanah dan menemukanlah, mendapat tanah yang ukuran 11 kali 20 dengan harga 100 juta. Ya, dengan harga 100 juta ini kami tidak mampu, saudara. Hanya dengan berdoa, berpuasa, akhirnya kami dikasih tempo waktu hanya 3 bulan sudah harus lunas. Dari bulan Maret sampai bulan Juni tahun 2019 sudah harus lunas tanah itu. Bayangin itu, kami tidak punya uang. Kami bergumul tiap hari jualan, tiap hari Minggu itu kami, tiap hari lah kami jualan bubur kacang hijau, jualan es buah di pelabuhan, ibu-ibu kerja keras. Jadi akhirnya tepat waktu, bayangan itu ketika Tuhan buat perkara, tepat waktu. Tepat 3 bulan kami lunaskan uang 50 juta. Dan hebatnya lagi di tahun 2019 bulan November, kami mendapat kunjungan dari Jakarta untuk bulan Oktober 2019, jemaat Kebayoran Jakarta datang KKR di Labuan Bajo. Dan kami tidak punya tempat. Kami harus mencari tempat, dan tempat itu mahal. Tapi Tuhan mempertemukan kami dengan kepala desa. Memberikan tempat ya yang cukup luas, aman, ya di lokasi Desa Batu Cermin. Ya, di lokasi tempat wisata kami pakai itu. Dan bulan Oktober itulah keluarga Om Teos menerima kebenaran dan bergabung bersama kita. Dan kami cukup berkontribusi juga untuk Desa Batu Cermin. Artinya kehadiran gereja itu menjadi berkat bagi desa, masyarakat setempat. Kami membantu termasuk memberikan bangku, membuat pengobatan gratis. Jadi masyarakat merasa terbantu oleh karena kehadiran gereja. Sekalipun kita jumlahnya 4 kakak, 4 keluarga loh. Kami 4 keluarga ditambah dengan 4,5 keluarga. Kalau dengan kami ya 5,5 keluarga. Karena kami punya orang muda satu-satunya di Labuan Bajo, terganteng, termuda, dan juga ketua PA, dia sekretaris jemaat, dia juga segala-galanya. Jadi itulah ketua, itulah saudara setia.
Ya. Jadi makanya karena bergaul dengan yang sudah menikah semua tertular dia kan. Tiap hari Sabat kapan? Ditanya kapan? Dia tuntut ke saya pendeta berdoa. Ya. Ya, pendeta harus banyak berdoa ya. Kita doakan. Akhirnya juga puji Tuhan. Tuhan mempertemukan. Ya, di Doa tahun dijawab. 2020 kemarin kami juga bergumul untuk mendapatkan IMB. Jadi pergumulan setelah dapat tanah, pergumulan berikut adalah untuk IMB. Jadi kami gumuli 1 tahun. Pas tanggal 7 Desember lah IMB itu keluar. Bayangan urus IMB itu saya mengurusnya dalam waktu 1 tahun. Harus ke sana, ke sini, ke sana, bayar sana, bayar sini untuk bisa menyelesaikan. Dan puji Tuhan Desember tahun 2020 IMB keluar. Di tahun 2020 kami kita kembali di tahun 2020 itu kami mengurus IMB kurang lebih setahun dari tadi. Dan bulan Desember tahun 2020 kami mendapatkan IMB itu. Dilengkapi dengan surat keputusan dari setiap instansi. Jadi akhirnya sudah di tahun 2021 kemarin bulan Juli tanggal 1 kami mulai membangun. Dengan dana yang ada, mendapat support dari divisi, kami mendapatkan sedikit dana untuk bisa membangun dan kami membangun. Dan per tanggal 1 kemarin genap 3 bulan pembangunan. Dan puji Tuhannya gereja ini sudah diatap dan sudah diplester. Sementara penyelesaian rumah melalui pemasangan keramik. Sebagian keramik, namun ada juga sementara kita memerlukan dana untuk plafon. Plafon dan juga pintu ada 2 dan jendela ada 16 buah. Ada jendela 16 buah. Kami kekurangan sekali dana itu oleh karena kami habis di bahan. Labuan Bajo ini untuk nilai bahannya cukup mahal. Lalu kami juga sudah merencanakan dan sementara membangun di samping gereja itu pastori. Rumah pastori itu dengan 3 kamar direncanakan untuk 2 lantai. Jadi rencana kami itu adalah untuk ke depan kami akan membangun 3 kamar guest house di lantai 2 beserta kamar mandi umum. Jadi kamar mandi 2 umum itu dibangun untuk bila mana ada tamu atau anggota jemaat yang datang ke Labuan Bajo boleh menginap di sana. Mungkin nggak usah ke hotel, mungkin kami boleh sediakan penginapan yang ada, mungkin breakfastnya entah buah saja juga, yang penting menginap di pastori. Itu program besar kami, namun kekuatan kami sampai hari ini baru mencapai untuk pemasangan lantai 1 belum bisa dicor. Itu cukup hanya bisa kami merencanakan untuk bisa di atap saja untuk sementara. Tetapi kami belum mendapatkan dana untuk mencapai ke sana semua. Sangat kekurangan. Dan kami masih memiliki pergumulan yang terberat oleh karena dalam tahun ini bulan November tanggal 3 sampai tanggal 6 akan ada KKR dari UNI di Labuan Bajo. Kami menjadi tuan rumah. Kami sementara fokus untuk pembangunan. Belum fokus untuk penginjilan oleh karena gereja ini masih membutuhkan banyak dana untuk pembangunan. Saya bersama anggota jemaat di tempat ini kami banyak berkumpul, banyak doa untuk pembangunan ini. Oleh karena kami tahu bahwa mungkin ada saja Tuhan mengirim orang-orang yang akan menolong kami. Lalu di dalam pembangunan ini pun yang kita memang sebagai manusia terkadang saya sampai sempat bilang kemarin, aduh sebenarnya kalau begini mungkin jangan dibangun dulu, kalau dananya sudah cukup baru membangun. Tetapi di lain sisi itulah iman. Kami belajar untuk mengimani bahwa kalau Tuhan sudah sediakan tanah, sekarang Tuhan sediakan IMB, Tuhan juga sudah sediakan untuk membangun. Pasti juga Tuhan akan sediakan untuk penyelesaian. Hanya waktu dan tempat, mungkin waktu yang belum tepat bagi kami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan sediakan itu tepat pada waktu. Itulah sebabnya kami setiap sahabat itu doa kami adalah Tuhan tolong berkati para tukang yang bekerja. Berkati kami semua anggota itu tetap bersatu. Ya, bayangkan kadita kami dengan kekuatan 4 kakak, 5 keluarga dengan saya ya, 5,5 keluarga dengan keluarga pendeta.
Jadi bayangkan dengan 5,5 keluarga, harus kami memiliki relasi yang cukup banyak. Jadi pembangunan ini membutuhkan relasi yang cukup banyak untuk kami bisa membangun mitra dengan mereka untuk bisa membantu kami. Sedangkan kami menyadari bahwa kita bangun gereja di tengah-tengah masa pandemi yang sangat luar biasa, berkepanjangan. Tetapi justru Tuhan buat mujizat di tengah-tengah pandemi buat kami di Labuan Bajo. Kami tidak bisa menyangka ini Kadita bahwa ya, pembangunan gereja itu sudah harus sampai segini ya. Sudah harus di atas. Memang ketika kami membutuhkan dana, sekarang dana itu tidak langsung dikasih ya. Kami bergumul, tiba-tiba ada yang masuk. Ada yang masuk. Ada yang WA, Pak Pendeta, Bang Zeb, aku udah transfer ya, sekian juta. Dengan pemikiran kami bahwa, aduh, kok ya inilah luar biasa. Jadi ya kami percaya bahwa Tuhan buat mujizat perkara itu terjadi bagi kami di Labuan Bajo. Hanya saya sudah tekankan ke mereka, kepada anggota saya bahwa kita ini harus satu hati, seiman, sejalan. Kenapa kalau kita sehati sejalan? Jadi kita tidak bisa saling menyalahkan. No itu bukan cara Tuhan. Ya kita harus saling menyokong. Oh ini yang kita alami, mari kita jalan sama-sama. Dan ini harus kita alami, kita jalani. Dengan kita bersatu Tuhan, ampuni kami Tuhan, tolong kami. Kekuatan inilah yang menjadi modal bagi kami untuk terus membangun. Tuhan terus. Jadi saya dapat apa yang Tuhan bilang. Ya memang kita perlu namanya iman. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Kami sudah memiliki iman. Kami berani berbuat. Dan Tuhan akan penuhi segala sesuatu. Oleh karena kami tahu bahwa sebagaimana Tuhan katakan di kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya saudara dan saya diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi Kristus itu pemilik segala sesuatu. Jadi saya sampai tanamkan kepada anggota, jangan kita takut. Ya pasti akan ada jalan keluar. Ada uang, kita tidak tahu uang itu datang dari mana. Hanya kami pikir bahwa pasti ada uang. Sekarang kami membayar tukang juga. Kami nggak tahu, kami hanya bilang kerja saja. Memang uangnya kurang, nanti ada uang. Nggak tahu uang itu datang dari siapa. Itu yang kami alami sampai hari ini, saudara. Itu terjadi. Dan anggota jemaat, ya memang mau gimana? Ini terjadi. Dan itu mujizat yang Tuhan buat bagi kami Labuan Bajo. Ini bukan menjadi kesombongan, tetapi ini adalah satu cara Tuhan bagi kami bahwa kehadiran kita di Labuan Bajo itu adalah untuk menjadi berkat. Saudara saya bisa lihat ya, ada teman-teman kita dari gereja lain. Memang bukan kita sombong, tidak. Tapi sampai hari ini belum mendapatkan IMB untuk pembangunan. Ya, nggak mudah sih memang. Itu terjadi nggak mudah. Ya. Bahkan ketika saya mengurus IMB saja ditanya sama mereka. Ini dari gereja ini ya? Oh enggak, bukan itu. Oh ya, boleh. Ini gereja Advent ya? Iya, oh ya sini. Malah dibantu saudara. Bayangin, saya perlu ditanya gitu loh. Ini dari gereja ini enggak? Oh ya sini. Mari Pak Pendeta. Apa yang bisa dibantu? Aduh Ibu tolong bantu saya gini. Kira-kira kalau saya mau begini gimana Bu ya? Jadi bukannya saya yang kasih, mereka kasih solusi. Pak Pendeta ke sana, omongnya begini. Nanti begini ke sana, omongnya gini. Dan itu terjadi. Dan IMB itu tidak didapat dengan mudah. Itu hanya karena kami berdoa. Kami habis uang. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Tuhan pencipta hari Sabat. Tuhan yang saudara saya sembah siang dan malam. Dan Tuhan ini membuat mujizat, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kami 5,5 keluarga. Kami doakan karena bulan November kami akan 6 keluarga. 6 keluarga. Amin. 6 keluarga. Iya, bentar lagi dong berarti November. Iya. Jadi kalau 6 keluarga sampai bulan November, berarti Desember itu kami akan tutup dengan 12 murid. 12 murid Yesus, 12 orang ini akan bertemu. Iya. Kenapa demikian Kadita? Ini adalah rencana terbesar kami adalah tahun ini kami harus tutup buka tahun di Labuan Bajo dengan seluruh anggota jemaat se-Manggarai Raya. 3 kabupaten harus datang ke Labuan Bajo. Nah, itu mimpinya kami dan biarlah kami sudah bersukacita dalam gereja. Kami boleh merasakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Hanya memang kami belum ada penyelesaian untuk pembangunan gereja.
Kami masih sangat membutuhkan banyak sekali dana. Saya bersama Bang Septian sempat hitung itu kurang lebih hampir 100 juta lagi. Itu belum apa-apa. 100 juta itu pun mungkin baru penyelesaian 2 lantai. Belum isi dalam gereja. Dan ini adalah tempat destinasi. Dan banyak bukan orang kecil yang datang. Kami percaya pertemuan dengan Kadita pada waktu itu, saudari bisa rasakan ketika kita beribadah di satu tempat di pantai, kita bisa lari ya. Kita bisa, iya, bayangan ini. Saya sempat dengar Om Tios bilang begini, waktu datang bosnya ya, dia bilang begini, itu Pak Pendeta di sana. Itu Pak Pendeta di sana. Saya dalam hati saya itu sempat saya berpikir, aduh jatuh banget ya. Nama pendeta itu jatuh banget kok. Kayak gimana lari-lari gitu loh, gitu. Gue rasa gitu. Tapi aduh Tuhan, saya hanya dengan wajah yang begitu polosnya kita ya, enggak tahu ya karena memang kita numpang ya. Ya itulah saya rasakan loh Tuhan. Ya kan bayangin Kadita, kami itu sudah keliling ini seluruh pantai-pantai di Labuan Bajo ini. Hampir kami sudah kelilingi satu sahabat di pantai ini. Kayaknya nggak ada sinyal itu, sahabat depan pindah lagi. Jadi tempat kebaktian ya. Iya, sahabat depan satu pantai. Kayaknya pantai itu yang ada sinyal bagus ya. Sahabat depan pantai sana. Kayaknya kita nggak usah di Om Tios deh, kita di pasir-pasir deh. Lah, ini pernah kami tahun lalu, kami mengadakan perkemahan selama 1 bulan 2 minggu loh, selama masa lockdown. Itu terjadi kan, bayangin itu. Menghindari COVID ini, kami berkemah. Dan tiap hari itu, keluarga Pak Teus, Pak Ronald, dan kami. Jadi setiap hari itu kami malamnya cari ikan. Nanti didatangi oleh Om Septian, Om Morris, malamnya kita cari ikan, tempat ikan. Siangnya pergi beli sayur di pasar, terus beli beras disimpan di situ. Hari Sabatnya yang dari sini masuk gabung. Sampai anak-anak itu sudah bosan makan ikan itu kan. Sampai, iya, kami beli Indomie itu, mereka rasa Indomie itu paling enak dari semua makanan. Mereka nggak mau makan ikan lagi. Iya. Sampai kami bayangin itu ikan ular itu ya bukan ikan ini ular laut yang biasanya di dalam laut sana akhirnya merapat ke pantai. Oleh karena ikan tulang perut ikan kami buang kan dia makan itu sampai dia merapat ke pantai. Sampai kami juga jadi takut. Aduh, ini bisa kena gigit anak-anak. Tapi itu terjadi dengan keberadaan kami di Labuan Bajo, jemaat yang jumlahnya dihitung dengan jari. Tapi ya, seperti tadi Pak Morris bilang, tadi dikatakan bahwa bukan masalah kuantitas, no, kualitas. Jadi saya memang katakan kita ini, jangan kita menganggap kita sedikit. Jadi Labuan Bajo itu kita anggap aja 5.000 orang. Kita 1 berbanding 1.000 lah kita. Anggap saja Labuan Bajo 5.000 orang. Ya kita hanya ya kurang lebih itu 2 berbanding 1.000 orang. 2 orang absen berbanding 1.000 orang. Tapi ya sebagaimana Tuhan bilang, kalau aku dapati 5 orang yang benar di kota itu, aku tidak akan binasakan. Iya, sama dengan apa yang Tuhan buat kepada Abraham pada waktu itu untuk datang ke Lot untuk diselamatkan. Jadi terima kasih banyak. Saya pikir banyak kesaksian ya Kadita. Saya mau kasih tahu mujizat yang kami alami dalam pelayanan itu banyak sekali. Banyak yang kami alami. Saya dengan istri itu bayangkan sekarang kami pergi KKR itu pulang jam 2 malam, jam 3, sampai kadang-kadang mobil itu tidak bisa naik, area belakang. Tapi tiba-tiba ada pertolongan. Itu terjadi. Itu bayangin itu. Aduh Tuhan. Sempat saya bawa teman pendeta senior, pendeta SL Keban. Dia datang bilang begini. Saya bawa ke Watunggong waktu itu. Dia bilang sama saya. Ternyata yang pendeta cerita itu tidak bohong ya. Saya bilang sama dia. Pak Pendeta. Jadi ya pikirnya saya bohong selama saya cerita. Iya. Dia pikir mungkin hanya bohong-bohongan. Jadi saya bawa dia. Kayak nggak mungkin ya. Jadi saya bawa dia sampai kalau di jalan yang rusak, saya suruh dia turun. Saya kalau sudah sampai jalan yang rusak, dia turun, baru dia bilang kiri, kanan, kiri, stop, maju. Gitu. Dan itu terjadi. Jadi 1 jiwa itu sangat berharga. Kami pagi itu terkadang hanya melaut 1 jiwa itu berjalan 4,5 jam. Hanya melaut 1 jiwa.
Tapi ya Tuhan itu luar biasa. Oke. Terima kasih untuk pertemuan ini dah bersama Dai Promise Group. Tuhan berkati kami. Dai Promise Community boleh datang ke Labuan Bajo, boleh kunjungi kita. Doakan agar gereja kita sudah akan selesai dengan iman yang kami memiliki, dan siapa tahu Tuhan memberikan berkat yang melimpah boleh mendukung kami untuk pembangunan gereja dan penyelesaian rumah Tuhan. Teman-teman, ini sekedar informasi aja buat teman-teman yang mungkin nggak cara berpikirnya mungkin nggak sih, maksudnya berjalan sampai 4 jam gitu ya. Karena sebenarnya jalan yang dilalui itu berbukit-bukit dan itu sempit sekali. Sebenarnya waktu aku ada di sana terus diajak ke Ruteng kan, itu sebenarnya aku dik-dukan, cuman udah sempet di warning minum antimo ya, soalnya bakal mabuk nih. Dan itu aku berangkatnya pagi, kalau nggak salah sama Om Ronald itu jam berapa ya, 4 jam kan, kalau nggak salah jam 4 ya kalau nggak salah ya, karena 4 jam kan nyampe di sana tuh udah harus ibadah kan sebenarnya. Dan I was shocked sebenarnya pada waktu itu karena jalannya itu mengerikan, sempit, dan itu udah pasti harus punya driving skill yang luar biasa ya. Jadi kalau baru-baru belajar bawa mobil, please jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Mending hire orang sebagai driver karena itu jalannya, journey-nya ngeri. Dan apalagi kalau tadi pendeta juga sempat bilang kan, ada Ruteng, habis itu ke satu lagi Watonggong ya. Apa namanya? Ya, Watonggong itu 4 jam lagi kan. Jadi kalau dari Labuan Bajo itu ditambah 4 jam, teman-teman. Jadi itu 8 jam. Jadi memang aku salut banget dengan Pendeta Paulus ini. Pelayanannya itu bukan hanya soal memeras pikiran ya, energi, tapi fisiknya juga lumayan terkuras, teman-teman. Jadi luar biasa memang pelayanannya, dan teman-teman yang lainnya juga. Nah, ini aku mau nanya dulu deh. Jadi kalau dibilang kan 5,5 keluarga nih. Ini kan sekarang kalau ada di screen aku lihat 4 kan berarti kan? 4,5. Iya. Oh, 4,5. Tadi soalnya pendeta bilang 5,5. Jadi aku mikir satunya lagi siapa gitu kan. Kalau setengahnya aku udah tahu tuh, Septian. Oke, jadi 4,5 ya. Jadi ini komplit komplit tim yang ada di Labuan Bajo. So bersyukur banget kita semua bisa ngumpul di sini. Nah, coba aku pengen dengar juga nih dari cerita Om Revan. Dan sebenarnya ya teman-teman, mungkin teman-teman bingung kok manggilnya pada Om semua sih, padahal sebenarnya mereka semua masih muda loh. Cuman kebiasaan orang-orang di NTT itu atau Labuan Bajo manggilnya Om. Kalau di Jakarta manggilnya Kak. Jadi saya harus menyesuaikan dengan teman-teman yang ada di NTT supaya lebih comfortable, saya manggilnya Om. Padahal mereka sebenarnya benar-benar masih muda. Di bawah 50 kan ya. Masih di atas 40. Oke. Aku mulai dari siapa dulu nih? Aku boleh Om Revan dulu deh, nggak apa-apa. Om Revan ini gimana sih waktu pertama kali datang ke Labuan Bajo? Mungkin ada strugglingnya, ada kesulitan apa sih ketika beribadah di mana tidak ada gereja? Terus udah gitu mungkin teman-teman sesama Advent juga jarang ya. Tapi boleh diceritain nggak? Habis itu nanti ke Om Teus ya, soalnya ceritanya sama-sama inspiring nih. Dulu sebenarnya saya itu gimana ya? Kayak semua itu memang Tuhan itu yang atur ya. Karena saya itu tidak ada rencana kalau mau pergi ke kota Labuan Bajo. Setahu saya itu yang nama NTT itu ya seperti yang di iklan itu yang sumber air sudah dekat itu kan. Yang itu aja yang saya tahu. Itu Papua nggak sih atau NTT? Kurang lebih ya, lah ya, 11-12. Ya, 11-12 lah. Karena saya tidak terpikir bahwa NTT itu seperti ini gitu loh. Jauh dari ekspektasi yang ada di pikiran gitu kan. Tapi hanya itu semua karena rencana Tuhan. Waktu itu saya sebelum ke NTT itu saya ada di Surabaya. Jadi di Surabaya itu saya ini ada buka usaha dengan jemaat Advent juga di Surabaya. Saya dulu di Surabaya di DHI, di jemaat DHI. Habis itu nggak tahu kenapa waktu saya pulang ke Blitar itu kakak saya yang laki-laki itu kan sudah stay di Labuan lama gitu. Jadi dia tanya kamu sekarang bagaimana? Apa aktivitasmu? Saya bilang ya saya di Surabaya ada join usaha buka
servis AC, air conditioner gitu. Nah, habis itu dia bilang, udah ikut aku aja yuk. Kemana? Ke Labuan Bajo. Mana itu? NTT gitu. Nah, dia ceritanya sih indah karena di sana ada itu 7 keajaiban dunia, yaitu apa, komodo itu kan. Nggak bohong Gitu. sih sebenarnya, bagian itu nggak bohong sih sebenarnya. Tapi dia mungkin Iya, nggak cerita bagian pahitnya. Saya searching di Google, memang di Labuan Bajo Ya itu ada benar. itu, Komodo. itu kan Labuan Komodo itu. Terus saya tanya, tempat yang kamu tinggal itu dekat enggak dengan Pulau Komodo itu? Wih, dekat banget, dekat. Pokoknya nanti sebentar aja, hanya berapa menit nyampe gitu. Nah, jadi saya kan rencana ke Labuan Bajo itu hanya untuk bantu dia bawa buah, kan dia jual buah dari Jawa bawa ke Labuan Bajo gitu. Jadi sekaligus saya mau lihat si komodo itu gitu loh kan, refreshing dengan gratis gitu. Tapi ternyata ya sampai di Labuan Bajo itu jauh berbeda dengan bayangan yang saya bayangkan gitu kan. Karena puji Tuhan saya di Labuan Bajo 6 tahun itu belum pernah ke Pulau Komodo, puji Tuhannya. Waduh, ini perlu sokongan ini. Kasihan Om Revan belum pernah lihat komodo. Wah, bukan karena apa ya, bukan karena apa-apa sih, hanya karena kemungkinan karena saya itu terlalu sibuk untuk mencari uang gitu untuk membayar utang gitu. Jadinya ya susah untuk mau berlibur sampai, kan itu kan nggak bisa 1 hari, harus 2-3 hari. Setelah itu sesampainya saya di Labuan Bajo, dan waktu itu kebetulan saya itu baru pengurapan ketua diaken di gereja di tempat saya di apa itu. Baru berjalan 2 bulan, baru nggak sampai 2 bulan saya udah dipilih jadi ketua diaken. Tiba-tiba saya kabur aja ke Labuan Bajo toh. Akhirnya Pak Pendeta itu telepon, loh, Revan kamu gimana nih? Terus bagaimana sudah ini? Sampai saya masih, karena belum ada yang gantikan, saya jadi kayak ngatur-ngatur apa tugas-tugas ini diakones itu dari NTT. Saya telepon ke ini pendeta, oh nanti ini tugasnya ini si A, si B, si C gitu, sempat gitu juga. Nah, tapi di Labuan Bajonya saya gereja di GBI karena di sini nggak ada gereja Advent gitu. Karena ya biasa sih gereja Pantai Kosta, karena saya kan basic awalnya memang gereja Pantai Kosta saya di GPDI gitu. Setelah itu hampir 1 tahun lebih saya di Labuan Bajo, barulah datang ini kakak saya ini, Pak Ketua ini, Bapak Morris Luin. Nah, dari situlah apa ya, kayak gereja Advent itu mulai terbangun lagi gitu. Karena ada Pak Morris ini dan keluarga kan gitu. Walaupun dulu sempat juga keluarga Pak Morris juga ikut gabung dengan gereja saya di GBI karena tidak ada bergereja toh. Gitu. Dari komunitas sih emang. Iya, daripada tidak beribadah begitu aja sih anunya, siapa namanya itu. Habis itu sudah kontak, singkat ceritanya datanglah itu pendeta yang dari mana ini? Bajawa. Ini pendeta siapa lagi namanya itu ya, saya lupa lagi itu. Pendeta Richard Ratu. Pendeta Richard. Nah itu, dari situlah baru mulai ini ada ibadah, walaupun kan pendeta Richard tidak setiap Sabat datang ke Labuan Bajo karena dia kan di Bajawa jauh sekali gitu. 8 jam dari Labuan Bajo. Ini kan jauh banget loh. 8 jam. Aduh, buset. Ya. Ya, sebelum ada pendeta Paulus Pobia. 8 jam itu hanya 3 bulan sekali untuk adakan perjamuan kudus. Ya, itu. Terus ini ya udah, habis itu beribadah itu pun saya pribadi setelah saya menikah dengan istri saya yang sekarang ini,
itu pun saya jadi mulai menjauh juga dari gereja, karena waktu itu istri saya kan belum mau bergabung di gereja Advent gitu loh. Karena pendiriannya kan ya seperti kami sebelum mengenal Advent sih, apa sih Advent itu, gereja sesat lah, apalagi nih ibadah hari Sabtu lah dan lain sebagainya gitu. Jadi saya juga tidak ini. Nah, yang paling tetap bisa sampai saat ini terjadi ada gereja itu ya, kita harusnya berikan aplaus buat keluarga Pak Morris sih. Dia luar biasa banget. Karena kalau Kak Morris juga seperti saya mungkin ya sampai sekarang mungkin nggak ada gereja gitu. Karena kan mungkin ya kalau kita lihat ya keluarga Kak Morris kan tetap dalam pendirian ya gereja Advent gitu. Nah sedangkan saya kan waktu itu saya sempat lost juga, waktu pendeta Richard juga itu saya masih bergumul untuk bagaimana supaya istri saya juga bisa gabung toh. Jadinya saya rasa kalau saya sendiri yang pergi berhari Sabat terus istri saya enggak, biar sudah enggak usah. Tapi puji Tuhan, memang kebaikan Tuhan, istri saya itu dia Tuhan ketuk hatinya dan Tuhan kasih dia ayat yang dimana bahwa hari Sabat itu adalah hari perhentian Tuhan gitu. Bahkan dia sendiri yang mengambil keputusan setiap hari Sabat tutup semua usaha, kios, depot, semuanya tutup. Wow, luar biasa. Nah, bukan saya yang memaksa, memohon-mohon gitu, malah dia sendiri. Dia bilang, "Pak, ini ayat ini gimana sih artinya?" Terus ya kalau menurut saya sih ayatnya begini saya kasih tahu. Dan kalau menurutmu, iyalah, jangan. Gak boleh, Tuhan tidak izinkan itu kita buka. Ya sudah, kalau kamu mau tutup, ya sudah saya ikut. Berarti ya sudah memang seperti itu. Gitu. Karena istriku ini kan orangnya kuat ya pendiriannya ya. Kalau AA gitu. Makanya kalau sudah jalannya benar, ya mungkin susah konsisten. Kalau sudah di jalan yang benar, susah untuk melenceng. Beda dengan saya ini kayak kadang melenceng, kadang masuk lurus, belok lagi gitu. Tapi bagus loh ya punya partner yang bisa nguatin di saat lemah kan. Iya, saya puji Tuhan dan luar biasa banget. Ini memang bukan suatu kebetulan sih. Semua karena saya kan walaupun saya ini bandel, walaupun saya ini kurang setia sama Tuhan, tetapi itu yang saya senang ketika saya berdoa kepada Tuhan itu selalu aja memberikan yang terbaik gitu buat saya. Memberikan pasangan hidup yang bisa menguatkan saya. Kalau ketika saya salah jalan malah dia yang mengingatkan gitu. Saya puji Tuhan sekali. Begitu. Singkat ceritanya, amin. Nah, singkat cerita itu saya bersyukur setelah istri saya sudah mau aktif di gereja Advent. Wah, itu barulah mulai aktif, muncullah jemaat-jemaat baru seperti Pak Ronald, terus Om Teus gitu. Saya itu luar biasa itu salutnya ketika IMB keluar. Itu yang membuat saya itu wah gitu. Karena waktu Pak Pendeta bilang ini kita mau mau buat IMB gitu. Karena setahu saya membuat IMB di Labuan Bajo itu sangat sulit. Ya. Gitu. Makanya waktu awal mula Pak Pendeta bilang umumkan bahwa IMB kita sudah keluar, itu saya langsung, serius? Banget ya. Iya, saya bilang serius. Saya penasaran tuh sama Pak Pendeta, saya bilang, mana Pak Pendeta, coba saya lihat. Wah, itu yang membuat saya itu luar biasa. Dan saya yakin Pak Pendeta juga itu saya pasti sibuknya luar biasa waktu itu. Saya yakin. Kalau kita hanya dengar cerita begini kan kayak simple. Tapi kalau kita bisa membayangkan itu, luar biasa itu. Pak Pendeta pasti saya yakin bolak-balik ke kantor, sulit sekali gitu. Dan saya yakin seperti yang saya saksikan di sahabat-sahabat yang lalu itu, ada beberapa pelanggan-pelanggan saya itu untuk waktu saya mengantarkan galon itu kan saya juga ada sharing-sharing sedikit, dan mereka pernah
berjanji bahwa ketika katanya begini, Revan, kalau kamu ada gereja tetap mungkin aku bisa datang gitu. Karena sekarang ini kan aku gimana kalau mau ikut kamu tapi nggak ada ibadah, nggak ada tempat untuk ibadah gitu kan. Karena kan saya ceritanya kita masih belum ada gereja, kita hanya pergi ke pantai, terus ke rumah Pak Ketua, kadang juga ke rumah saya gitu kan. Ada beberapa lawatan saya itu dia berjanji ketika gerejamu sudah ada, itu saya akan coba beribadah di gerejamu, katanya gitu. Ya, Ada beberapa. didoain terus ya. Thank you Om Revan. Memang banyak banget sih pengalaman-pengalaman kalau mau diceritain. Banyak. Puji Tuhan ya untuk banyak kesaksian yang telah disampaikan. Kita doakan semoga mulai dari tim yang kecil Tuhan akan kembangkan, dan semoga kesolidan dan kepersatuan dan kesatuan itu terus terjaga, karena kalau umat-umat yang setia pasti ada yang ngincer, yaitu setan. Ya, betul. Dia akan mencoba untuk membuat konflik, membuat masalah sensitif dan segala macam gitu ya terjadi. Hanya orang-orang yang kuat lah yang akan bertahan, dan akan terus dilihat imannya akan terus bertumbuh atau goyah gitu ya. Dan puji Tuhan dengan tim yang kecil ya, 4,5 keluarga, siapa yang nyangka ya kan Tuhan memakai dengan saya ingat justru sebenarnya cerita Yosafat sih. Jadi ketika ketika ada musuh besar ingin menyerang, pasti bangsanya bakal kalah kan, karena ya pasukannya kecil banget gitu loh. Tetapi dia punya Tuhan yang hebat sehingga dia menyerukan semua rakyatnya untuk berseru kepada Tuhan, dan akhirnya apa? Tuhan bilang, aku yang akan berperang, ya kan? Sama seperti tim Labuan Bajo, small team itu nggak small di hadapan Tuhan. It's a big team karena ada Tuhan di dalamnya. Jadi it's amazing. Oke, sekarang aku pengen nanya sama Om Teus. Jadi sebenarnya teman-teman, aku sempat recording Om Teus itu di satu tempat ya. Sebenarnya tempatnya sekarang juga sih. Cuman mungkin kayaknya ada kesalahan dengan audionya, jadi suaranya kecil banget. But it's okay, kita akan dengerin kisah perjalanan iman dari Om Teus ya di Labuan Bajo ya, sampai di Labuan Bajo. Dan ngomong-ngomong mungkin boleh di-shoot dulu itu daerahnya, karena sebenarnya saya pernah ke tempatnya Om Teus di sini, namanya Pantai Wairena, which is teman-teman ini adalah pantai yang private ya, private yang ada yang punya. Jadi Om Teus itu punya privilege untuk tinggal di sana gitu, untuk jagain. Tapi itu bebas untuk dipakai sebelum ada izin ya. Sebelum ada izin. Mungkin Om Teus, aku mau cerita sedikit deh. Jadi pada waktu itu ya teman-teman, ini ceritanya unforgettable. Moga-moga nanti saya dapat recordingnya, saya akan share. Jadi pada waktu itu kan saya lagi, saya waktu itu shoot Om Morris ya kalau nggak salah ya, iya kan? Iya kan? Pada waktu itu terus udah gitu di seberangnya itu ada, sebenarnya di depan jembatannya itu ada satu villa ya, villa satu kamar lah ya, tapi cukup eksklusif gitu teman-teman. Nah disitulah kita pakai di depannya tuh untuk ibadah, dan saya dengar memang teriak-teriak gitu kan. Kak Dita, Om Morris, apa gitu. Saya bilang nih ngomongin apa gitu ya. Ternyata yang punya villa itu mau datang. Mau datang, dan yang mana sebenarnya pada waktu itu memang belum ada permission ya. Jadi kita pikir kita udah takut nanti dimarahin gitu. Jadi saya cuma dengar aba-aba kita harus keluar dan lari gitu kan. Kebetulan saya memang kan lagi nanya-nanya Om Morris ya. Jadi saya bawa kamera, terus saya masukin itu udah kayak ada mau gempa tsunami, harus lari dan cepet-cepet. Saya panik banget, tadi saya pikir itu karena kita di pantai itu mau ada tsunami, siap-siap gitu ya, mau ada tsunami, kamu lari cepet gitu. Dan semua orang saya lihat lari-lari. Terus saya lihat Bro Septian itu, dia juga larinya kencang dengan membawa, karena kita potluck pada waktu itu, jadi dia bawa barang-barang yang sudah di-pack gitu ya, dengan segitu cepatnya sama ibu-ibu, lari menuju keluar dari area pantai itu. Itu bayangin, saya baru pertama kali ngerasa ketakutan di situ. Dan sebenarnya saya nggak tahu tuh ada apa. Saya cuma ikut lari aja. Adita, saya larinya kencang, kaki saya lagi sakit banget di situ. Wow, gila gitu. Jadi lupa kaki sakit ya. Lupa sakit. Itu istrinya Kak Morris yang memang dia
sakit kakinya sampai dia lupa kalau kakinya ada sakit juga waktu itu. Iya, itu luar biasa loh. Saya ngelihat itu semua orang tuh cepat larinya. Itu guys, langsung cepat-cepat, langsung bersiap. Dan itu kayak ngerasa, kok hari Sabat jadi begini ya? Saya pikir kayak gitu kan. Kenapa semua orang hidup jadi ketakutan kayak gini? Padahal kita baru saja beribadah, dan kita baru selesai makan siang, dan saya ngambil take time untuk interview Om Morris pada waktu itu. Saya sempat berpikir gitu, dan tadi saya juga udah sempat dengerin ya, suara hatinya pendeta. Aduh, saya juga sebagai pendeta kok jadi begini gitu kan. merasa apa ya pendeta? Merasa kayak gimana gitu ya. Nah, cuman saya berpikir, ya ampun Tuhan, kasihan banget ya orang-orang yang ada di Labuan Bajo ini, mereka mau beribadah aja sampai takut-takut gitu kan. Dan ternyata pada waktu itu ternyata yang punya villa datang, dan Om Teus nih harus ngomong gitu ya, dan ada sedikit white lies kalau kita sebenarnya tidak di situ, padahal sebenarnya kita baru pakai tempatnya. Tapi justru sebenarnya Tuhan membiarkan dia hadir supaya kedepannya boleh ada di situ dengan perasaan tidak was-was. Ya bukan begitu ya Om Teus ya, sampai akhirnya kan Om Teus bilang, ya pas dia lihat kita ada di pantai sebelah, ya kan, pantai di sebelah, terus ditanyain, itu mereka siapa? Ya itu teman gereja saya gitu. Oh kenapa nggak pakai di sini aja? Ya kan, sejak itu jadi ada perasaan lega gitu. Kalau itu nggak terjadi mungkin akan terus hidup dalam was-was begitu kali ya. Nah jadi Om Teos nih sekarang berada di pantai itu, namanya Pantai Rena ya. Pantai Rena. Rena ya? Wairana. Ya, jadi pantainya tuh indah banget, keren banget. Pernah bermalam semalam di situ. Wairana, oke. Jadi keren banget. Nah, sekarang Om Teos mau cerita nih, gimana sih waktu awal-awal sampai akhirnya nyangkut di Labuan Bajo? Mungkin boleh diceritain, dan kita ceritain secara singkat aja, gimana sih bisa ketemu dengan teman-teman yang lain juga sampai akhirnya solid banget dalam beribadah gitu, dan tekun. Karena saya juga ngelihat foto-fotonya nih, kayaknya Om Teus nih rajin banget ya untuk mantau gereja ya, pembangunan gereja. Kayaknya perannya banyak juga ya, seksi ini, seksi itu. Ada berapa jabatan tuh? Ketua 3. Itu bukan dari Pak Pendeta. Oke. Gimana Om Teus? Oke, saya sedikit cerita. Di kampung dulu saya orangnya tidak bagus. Artinya kehidupan hancur, artinya kehidupan orang duniawi. Saya terus menjalani. Saya di kampung suka mabuk-mabuk. Kedengaran? Kedengaran. Oke. Intinya waktu saya di kampung itu, pokoknya saya harus keluar dari kampung. Namanya kampung saya itu Cancar. Atau dari Ruteng itu kurang lebih 14 kilo. Dari sini kurang lebih 3 jam sampai di kampung saya. Dan saya punya berpikiran, saya harus keluar dari kampung, jangan sampai saya mabuk seperti ini terus. Dan saya memutuskan untuk pergi ke Labuan Bajo. Kedengaran? Nggak apa-apa, lanjut aja Om. Lanjut. Nanti kalau nggak bagus kita yang kasih tahu. Oke, siap. Itu sampai di Labuan Bajo saya kehidupan, saya tinggal di hotel bagian atas dengan gaji 750. Dan saya puji Tuhan, saya dapat gaji 750 dan pengeluaran 1.100.000 lebih per bulannya juga. Dan saya ambil tambahan cari di pelabuhan, saya itu mikul-mikul apa di pelabuhan gitu. Dan berjalannya waktu, 3 bulan saya kerja di hotel sebelah, saya ketemu bos yang berada di tempat Wairana ini. Yang tempat saya tinggal sekarang. Dan terus berjalannya waktu, saya sudah bekerja di sini, saya punya kerinduan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Dan pada akhir 2019 saya ketemu sama misionaris yang 2 kawas sama Kak Angel di tempat Om Simon. Dan saya menekankan sama mereka bahwa
Saya juga sebagian daripada kalian. Oh, saya pernah orang Advent. Bukan saya cerita saya orang Advent. Saya mantan orang Advent, saya bilang kayak gitu. Dan suatu waktu saya akan pergi beribadah sama kalian. Tapi bersalahnya dari perjanjian itu saya tidak pernah ikut ibadah. Walaupun si Kawasi sering telepon saya, tapi saya tidak pernah ikut ibadah gitu. Terus bersalahnya lagi waktu pas saya mau ke kosnya Pak Kawasti dan ketemu Pak Pendeta di situ, baru Pak Pendeta ketemu sama saya dan berjanji akan ibadah di Sabat berikutnya. Dan pada waktu itu saya berjanji ya, saya akan ikut ibadah. Pas kebetulan ada perjamuan, itu awal pertemuan saya di gereja di perkumpulan Advent di Labuan Bajo. Boleh nyalain cam coba deh, biar enak ngelihat wajah. Iya, apa namanya? Apa yang membuat sampai Om Teus itu mau akhirnya kembali lagi menjadi Advent? Menjawab Advent, pokoknya waktu ketemu sama Pak Pendeta tuh ada rasa pendekatan diri, ada chemistry, ada rasa pendekatan. Waktu ketemu Pak Pendeta, dan saya berjanji pada waktu itu Pak Pendeta saya akan ibadah Sabat yang akan datang. Dan Sabat itu tuh sebelum pergi ibadah ada masalah sedikit, belum masalah berat sekali menurut saya. Itu motor kunci saya hilang ya waktu itu. Pokoknya saya berdoa, Tuhan saya sudah berjanji. Saya akan mau pergi ibadah hari ini. Pokoknya apapun terjadi ya saya harus pergi ibadah. Saya harus naik ke atas. Saya cari ojek, tunggu ojek juga lama. Si Kawasi sering telepon saya, bilang saya lagi di jalan. Pokoknya apapun terus saya dapat ojek dan saya pergi ibadah pada waktu itu. Itu ibadah pertama. Gitu. Sejak itu join jadi rutin ya, sejak itu ya. Iya. Amin. Jadi keluarga gimana? Langsung join juga atau ada pertentangan? Oh, pertentangan banyak sekali, Kak. Waktu itu, waktu ada Sabat di Werana, istri saya ada di sini. Istri saya dari sini, saya terus datang Pak Pendeta, mereka pokoknya anggota yang lain datang ke sini. Saya ngajak istri saya, dia tidak mau. Terus saya ngajak anak-anak, dia tidak mau, dia anak-anak, bukan tidak boleh ikut. Langsung ada segelintir bicara curhat dia ngomong sama saya, itu gereja kalian itu udah bagus itu gereja setan namanya itu, masa ibadah di bawah pohon katanya itu namanya itu sesembahan tidak bagus, masa harus ibadah di bawah pohon. Itu semua umat Tuhan tuh dengar dia cerita ngomong kayak gitu. Itu bilangnya udah bagus, ternyata puji Tuhan ya. Ternyata ya sampai saat ini tetap malah dia yang lebih mendekatkan diri sama Tuhan gitu. Wah, puji Tuhan. Ini mirip kayak si Om Revan tadi tuh ya, istrinya masuk jadi Advent terus jadi lebih kuat juga gitu dari dia. Dan Om Teus juga demikian ya. Coba sedikit dari saya flashback sedikit itu Om Teus punya istri waktu pertama kali ketemu. Oh, oke. Jadi waktu ketemu kami bersahabat bersama di Wairana, begitu saya datang, saya orang pertama yang datang waktu itu. Dia berada di dermaga, jadi saya datang, dia sementara nangis waktu itu. Nangis dia. Saya nggak tahu mau ngomong apa lagi sama dia. Jadi saya panggil dia, saya bilang, Ibu, mari. Dia nangis, sementara nangis itu. Aduh, saya merasa seperti bersalah. Aduh, gimana nih Tuhan, tolong. Karena aduh, mau gimana. Tapi di hati saya Tuhan tolong. Tuhan tolong jamah hatinya. Dia bangun, dia ketemu sama saya, dia sementara nangis. Lalu dia bilang, ya Pak Pendeta, ya tidak apa-apa. Saya bilang, saudari, panggil saya saja saudara. Jadi saya anggap kamu ini saudari saya. Datang ikut ibadah. Dia malah waktu itu nggak mau dia. Ya sudah Pak Pendeta, saya tidak ikut ibadah. Anak-anak saya tidak. Biar Teus aja yang datang. Terus dia nangis, dia langsung pulang ke rumahnya Om Teus, dia balik ke dalam. Dia
Dia nggak datang waktu itu. Tapi selesai ibadah, waktu sebentar ibadah saya lihat Om Tios dengan anak-anaknya, anak laki-laki sama perempuannya, Anok sama Agin saja. Jadi selesai ibadah waktu itu, saya bilang sama Om Tios, tolong panggil dia, kasih tahu dia datang ikut makan. Ya, sejak kita makan bersama waktu itulah Tuhan buka hatinya, ketuk hatinya, kita pun akrab. Dan sahabat berikut lagi kami bersahabat bersama di Pantai Kelumpang, malahan dia bawa keluarganya semua, malahan waktu itu sahabat yang luar biasa karena dia bawa ponakan-ponakannya yang tinggal dengan dia waktu itu, dia bawa ke Kelumpang. Wow. Kami jadi rame waktu itu. Dan sejak saat itulah dia mulai bercerita. Luar biasa. Dan itu pergumulan berat loh, karena Om Tios waktu itu sempat setiap kali lagi ibadah di telepon sama istrinya. Aku gak mau lagi sama kamu, kita cerai saja ya. Ini saya sedikit karena Om Tios tadi tidak sempat itu. Kita cerai saja kata istrinya sama Om Tios. Jadi kadang-kadang dia bikin telepon, Wasti yang ambil telepon, terima telepon itu. Jadi dibeli suara siapa itu? Perempuan siapa itu? Jadi dipikir bahwa Om Tios sampai ada yang lain. Ternyata Tuhan izinkan dia untuk ya mungkin bersabar dan waktunya seperti yang tadi Om Tios ceritakan, indah pada waktu. Terima kasih banyak Kak Dita. Amin. Oke, wah ini seru banget kalau misalnya dengerin kisah dari teman-teman kita ini. 4,5 keluarga akan jadi 6 keluarga, jauh banget, akan jadi 5 keluarga di Labuan Bajo. Dan pasti teman-teman juga kalau misalnya lagi berkunjung ke Labuan Bajo, please kontak aja salah satu dari mereka, nanti akan melihat secara langsung gereja yang sedang dibangun di sana. Dan menjadi satu kesempatan juga buat teman-teman, jika teman-teman tergerak untuk membantu pembangunan ini, sangat welcome banget. Dan mungkin nanti pendeta bisa share ya, kalau misalnya mau bantu gimana caranya. Kalau misalnya mau bantu dengan dana uang, bisa transfer kemana gitu ya, atau mungkin bantuan-bantuan lainnya apa aja sih sebenarnya yang dibutuhkan, mungkin boleh di-share juga. Tapi sekalian nih, last question ya. Apa sih sebenarnya pesan dan kesan yang ingin disampaikan oleh teman-teman dari Labuan Bajo bagi semua yang menonton video ini? Oke, aku mungkin nanti closing-nya apa pendeta ya? Mulai dari Bro Septian deh. Thank you Kak Dita. Kesan dan pesan ya. Saya lebih kepada pesan mungkin Kak Dita ya. Jadi kami melihat bahwa gereja itu menjadi kebutuhan yang sangat penting di Labuan Bajo. Karena dari 3 kabupaten terdekat di sini, Manggarai Raya, Manggarai Barat, Manggarai Tengah, dan Manggarai Timur itu belum ada gereja sama sekali. Kemudian juga untuk di Flores, satu Pulau Flores ini dengan 9 kabupaten itu hanya ada, kami akan menjadi gereja ketiga di satu pulau besar ini. Dan banyak, tadi kita sudah dengarkan bagaimana banyak dari teman-teman kita itu tidak berani atau tidak jadi agak ragu untuk bergabung dengan gereja kita itu adalah karena ketiadaannya gereja. Kami sangat berharap dengan adanya gereja ini, dengan dibangunnya gereja ini menjadi memberanikan, menjadi pintu buat teman-teman yang lain yang memang ada kerinduan untuk bergabung menjadi umat-umat Tuhan. Mereka tidak malu lagi. Karena sebenarnya itu lagi Kak Dita, ada beberapa di sini yang sudah tahu kebenaran, bahkan mereka orang Advent, seperti Om Revan itu, mereka jadinya bergereja di tempat lain. Jadi ketika kita mengajak orang lain, biasanya bilang, gerejanya di mana? Sayang ya. Kalau kita bilang gerejanya di mana kan, nanti jadi muncul itu penyembah pohon atau penyembah pantai mungkin. Jadi kami sering dapat tanggapan yang seperti itu. Yeah. Selain itu juga Kak Dita, karena tadi Labuan Bajo ini sudah menjadi wisata prioritas itu, sering juga teman-teman yang berkunjung ke Labuan Bajo itu mencari gereja kan, seperti Kak Dita itu. Nah, jadi dengan adanya gereja ini, nanti siapapun yang ingin datang ke Labuan Bajo akan lebih mudah lah untuk bergabung dengan umat Tuhan yang di Labuan Bajo. Yang kerinduannya memang weekendan, tapi sekaligus bersabat, menikmati hari Sabat di Labuan Bajo, bisa bergabung dengan kita. Itu yang menjadi kerinduan kita semuanya, Kak. Kenapa kita sampai dibilangnya dengan cuman jumlah yang sedikit ini, kita bisa dibilang terlalu berani sebenarnya Kak Dita.
Tapi kami percaya, kami bergantung pada Tuhan bahwa Amin. tadi mujizat Tuhan itu Nyata. tidak terbatas gitu. Nah, Ya. jadi kami berani saja, jalan saja. Kurang tukang uang untuk tukang, tiba-tiba ada yang telepon. Selalu seperti itu yang kami lakukan. Kami semuanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan melalui uluran-uluran tangan para donatur dan juga pastinya dari kami walaupun sedikit-sedikit. Seperti itu Kak Dita. Oke, thank you Bro Septian. Oke, gimana dengan Om Morris? Kesan ya kalau gitu. Pesan ya, pesan aja deh. Oke. Jangan di-mute itu. Di unmute dulu, Mute dulu, Mois. Om Morris. Nah, oke. Oke, jelas. Jelas. Nah, buat teman-teman yang ingin berlibur ke Labuan Bajo, jangan khawatir karena pasti dan saya yakin dalam tahun ini kita memiliki gereja di Labuan Bajo, dan jangan khawatir karena kalau sudah tiba di Labuan Bajo tidak akan tersesat karena kita masih banyak keluarga yang bisa membantu, keluarga seiman. Dan untuk teman-temannya Kak Dita yang ingin membantu pembangunan gereja di Labuan Bajo, nanti akan kita bagikan nomor rekening gereja. Dan sebelum itu, saya secara pribadi, saya mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan yang akan nanti diberikan kepada kami. Karena kami sangat membutuhkan bantuan, uluran tangan dari teman-teman, karena kerinduan kami yang terbesar adalah gereja ini harus berdiri di Labuan Bajo dan harus diselesaikan dalam tahun ini. Dan kami berkomitmen dan kami yakin bahwa walaupun kami sedikit, 5 keluarga setengah, tapi 5 keluarga setengah, karena ada keluarga Mas Sabiel yang tidak ikut di sini. Kami yakin dan kami memiliki iman bahwa pekerjaan ini bukan kami yang lakukan, tetapi kami jalan bersama dengan Yesus. Dan Roh Kudus akan senantiasa menolong. Walaupun kami, kalau pikir secara manusia, Kak Dita, kami ini tidak ada apa-apanya. Karena kami membutuhkan dana yang banyak. Walaupun kami sedikit, tapi kalau kami membutuhkan dana, pasti Tuhan sediakan. Dan itu mujizat yang kami alami di Labuan Bajo. Dan itu adalah kesaksian pribadi kami. Dan kami mengundang teman-teman yang ingin ke Labuan Bajo, apabila ada waktu, maka datanglah ke Labuan Bajo. Dan kami rindu untuk berbakti bersama-sama di Labuan Bajo. Itu saja, Kak Dita. Terima kasih. Amin, amin. Thank you, Om Morris. Oke, Om Revan, nih pesannya apa nih buat teman-teman yang nonton? Singkat aja. Oke, singkat aja ya. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Dita karena Kak Dita membuat acara seperti ini untuk di-share, disampaikan, bisa ditonton oleh semua anggota-anggota jemaat dari Advent hari ke-7. Selepas itu juga pesan yang ingin saya sampaikan bahwa kami saat ini di Labuan Bajo ini seperti yang teman-teman yang lain sampaikan bahwa kami saat ini sedang membutuhkan banyak sekali uluran tangan untuk penyelesaian gereja Advent khususnya di kota Labuan Bajo. Saya yakin ketika teman-teman semua mendengarkan cerita kesaksian kami ini, kami yakin bahwa Tuhan mengetuk hati kalian semua untuk bisa tergerak dalam pembangunan ini, karena Tuhan bilang 1-2 orang berkumpul di situ Tuhan ada.
Nah, kami walaupun hanya 4 atau 5,5 keluarga, kecil sekali. Tetapi Tuhan bilang 1-2 orang berkumpul, di situ Tuhan ada. Dalam pembangunan ini ada Tuhan di tengah-tengah kami. Di tengah-tengah gereja Tuhan ini ada Tuhan yang selalu mensupport. Tuhan kirimkan burung-burung gagak entah dari Jakarta, entah dari jemaat-jemaat di tempat-tempat lain, itu untuk membagikan sebagian berkat yang Tuhan sudah berikan untuk membantu penyelesaian pekerjaan rumah Tuhan di Kota Labuan Bajo. Dan saya pribadi mengucapkan terima kasih untuk semua bantuan yang sudah diberikan kepada Gereja Mahasiswa Tuhan Hari ke-7 di Kota Labuan Bajo. Tuhan, saya yakin Tuhan pasti memberkati tangan-tangan yang sudah berkenan untuk membantu pembangunan rumah Tuhan ini. Dan sukses dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam segala hal. Itu sukses. Terima kasih, Kapita. Tuhan memberkati. Amin, amin. Thank you, Om Revan. Nah, sekarang Om Teus. Om Teus. Please kayaknya ya. Oh, oke. Nah, apa pesan dari Om Teus nih? Oke, selamat sore. Salam sehat buat kita semua. Oh, sehat. Pesan dan kesan dari saya. Pokoknya seperti kata Om Morris tadi, jangan khawatir tentang ke Labuan Bajo. Pokoknya bagi Labuan Bajo aman. Kalau mau perlu darat, ada kita siapkan. Untuk laut ada Bang Septian. Pokoknya siap kita membantu untuk tour and travelnya di sini. Pokoknya datang ke Labuan Bajo pasti aman dan selalu nyaman. Selamat datang di Labuan Bajo buat umat Tuhan di mana saja berada. Amin. 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 Mantap. Oke, nah sekarang the last but not the least. Nah, Pak Pendeta boleh di-share pesannya buat kita semua, dan kalau misalnya ada teman-teman tergerak untuk membantu, boleh transfernya kemana, dan kira-kira kebutuhan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh Gereja Labuan Bajo. Karena memang seperti yang tadi teman-teman juga sampaikan ya, bahkan pas saya balik ke Jakarta aja itu, ketika saya cerita saya baru dari Labuan Bajo, mereka bilang, aduh pengen banget ke sana gitu ya. Terus tiba-tiba lockdown masuk pandemi, itu udah kayak, ya nggak tahu nunggu kapan gitu ya. Tapi ya membantu kan tidak mesti harus tunggu COVID selesai ya, karena semua bisa dilakukan ketika kita ada kemauan. Nah, ketika teman-teman yang membantu, ini Pak Pendeta mungkin boleh share kemana dan apa aja sebenarnya kebutuhan yang dibutuhkan sekarang. Dan mungkin secara sekilas saja progresnya sebenarnya udah sampai mana sih, nanti Bro Septian boleh share itunya ya ke aku. Baik, terima kasih banyak Saudari Dita dan teman-teman yang sudah berbagi pada sore hari ini. Sebenarnya luar biasa kita dapat bertemu pada sore hari ini. Saya pikir ini bukan rencana saya ya. Memang ini adalah rencana Tuhan bagi kita pada sore hari ini. Dan juga sedikit bahwa kami sementara sudah menyelesaikan atap gereja untuk progres pembangunan gereja di Labuan Bajo. Sudah selesai atap. Kami juga sedikit mendapat berkat kemarin untuk membeli keramik. Dan kebutuhan terbesar kami sekarang adalah untuk plafon dan membayar tukang. Ini sangat mendesak dalam waktu 1 minggu ke depan. Inilah yang menjadi doa kami dalam 1 minggu ke depan. Plafon kami, kami membutuhkan sedikit kurang lebih sekitar hampir 15 juta. Tapi ya kami belum tahu uang itu datang dari mana. Dan tukang juga kami masih membutuhkan kurang lebih 19 juta lagi. 19 juta yang akan kami butuhkan untuk semua penyelesaian pembangunan dengan lantai 1 belum beratap untuk rumah pastori. Untuk progresnya yang lain, puji Tuhan, walaupun yang kecil-kecil kami belum
apa namanya istilahnya untuk yang isi dalam, tapi untuk yang secara fisik Tuhan sudah penuhi, tinggal beberapa hal yang tadi saya ungkapkan. Yang berikut adalah terima kasih juga saudara bila mana ingin membantu kami di Labuan Bajo. Saya dengan Bro Septian akan mengirimkan proposal, dan sekaligus di dalam proposal itu akan ada rekening gereja. Kalaupun mungkin membutuhkan lagi, kami akan memberikan rekening gereja. Rekening gereja yang langsung ditransfer ke rekening gereja dan memberikan bukti transfernya bagi kami, agar kami juga akan memberikan ucapan terima kasih kami. Saudara dan saya memberi Rp500 itu sangat berharga bagi kami. Itu sangat menolong bagi kami yang bagi manusia itu adalah mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itulah sebabnya di sore hari ini saya senang sekali oleh karena Tuhan berfirman dan berkata dalam Yesaya 49 ayat 15 dan 16 dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya, sekalipun ia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Jadi saudara, ini menarik saudara. Ayat ini saya sangat senang oleh karena dia bilang, dapatkah seorang ibu melupakan bayinya? Tuhan tidak pernah lupakan saudara. Ibu sendiri pun tidak akan melupakan kita, apalagi Tuhan. Saudara. Yang lebih luar biasa janjinya dia katakan, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Jadi mau lari kemana kita Om Teus? Lari kemana kita Om Moris, Om Revan, bahkan Om Septian, Saudari Dita, kita mau lari kemana pun dia bilang, sudah kau punya jalan seperti itu. Itulah sebabnya sore hari ini saya bersyukur oleh karena kita dapat bertemu. Teman-teman dari Promise Group dimanapun Anda berada, Tuhan memberkatimu dalam usaha tanganmu, dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam kerinduan terbesarmu untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang terbesar. Oleh karena kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan di surga. Kita rindu ke surga. Ini tujuan terbesar. Kita merindukan boleh membangun gereja, tetapi kita rindu ke surga. Kita mau ke surga. Tuhan memberkati kita semua pada sore hari ini. Biarlah pertemuan ini mengikat kata tali kasih kita. Saudari Dita, terima kasih untuk komunikasi yang baik. Tuhan berkatimu dalam segala pekerjaanmu, dalam masa mudamu. Saya berdoa agar Tuhan memberikan yang terbaik bagimu. Amin. Amin, amin. Kami semua itu adalah doa terbesar. Yakin bahwa Tuhan akan sediakan yang terbaik. Hanya waktu yang belum. Ini saja. Tuhan berkati dan selalu baik kita semua. Amin. Thank you banget teman-teman semuanya, Pendeta Paulus dan Bro Septian, Om Moris, dan Om Teus, dan Om Revan. Tuhan memberkati dalam pembangunan ini. Semoga banyak sekali mujizat-mujizat yang akan terjadi dan akan lebih banyak lagi kesaksian ke depannya pastinya. Hanya nama Tuhan ditinggikan. Nah, buat teman-teman semuanya, silakan saya akan taruh linknya ada di description dan juga di video ini. Dan teman-teman juga nanti bisa lihat proposalnya ada di link description. Silakan di-download aja dan boleh di-kontak salah satu dari teman-teman di sini ya, karena mereka semua adalah panitia. Mereka di sini perannya adalah panitia. Benar ya, panitia pembangunan. Tadi saya sempat lihat proposalnya, namanya banyak yang double ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati dan setiap keluarga juga Tuhan memberkati. Semoga semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh Gereja Labuan Bajo tercukupi sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Oke, sampai ketemu lagi di waktu mendatang. Tuhan memberkati. Bye-bye.